Oke, pada kesempatan ini kita akan sambut narasumber kita Mbak Rahma Emma. Selamat malam Mbak Rahma, apa kabar? Selamat malam Pak, puji Tuhan. Bapak gimana kabarnya Pak? Haleluya. Puji Tuhan, Puji baik Tuhan. ya. Mbak Rahma juga baik ya. Puji Tuhan Pak, penyertaan Tuhan selalu ada. Haleluya. Kita mengalami kebaikan Tuhan, jadi oleh sebab itu kita rindu untuk bisa berbagi, bisa menceritakan bagi teman-teman agar teman-teman pun juga bukan hanya mendengarkan, tapi kalau perlu mengalami, karena Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih. Jadi apa yang terjadi di dalam hidup kami itu bisa terjadi di dalam kehidupan siapapun, bahkan bisa lebih lagi terjadi jika setiap manusia mau meresponi apa yang ada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kisah hidup dari Mbak Rahma Emma yang diubahkan Tuhan, tadinya dia tidak mengenal Tuhan, dengan didikan-didikan agama yang sangat ketat, tapi satu ketika beliau memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, ini satu pengalaman yang luar biasa, karena bagaimana bisa beralih atau meninggalkan keyakinan sebelumnya, kita akan dengarkan bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Oke, Mbak Rama, terima kasih buat kehadiran Anda, dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Anda akan bagikan buat kita semua. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Rama. Silakan Mbak Rama. Baik, terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih juga buat saudara yang telah memberi waktu untuk sama-sama menguatkan di channel ini. Saya bersyukur sekali saya boleh diberikan kesempatan untuk saya dapat boleh bersaksi, menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan dalam hidup saya. Jadi saya mau tekankan dulu pertama, mengapa saya harus bersaksi, ya. Jadi memang diajar di dalam iman kepercayaan saya saat ini, bersaksi itu wajib, ya. Apalagi secara pribadi saya telah banyak sekali mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya merasa kalau saya tidak bersaksi itu sangat disayangkan sekali, dan saya merasa sepertinya saya berdosa begitu. Itu secara pribadi ya. Nah, perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya biasa dipanggil Emma. Latar belakang saya terlahir dari seorang Muslim. Papa saya suku Bugis Bone. Dari keluarga besar, baru saya sendirilah yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya mempunyai 3 saudara, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan perempuan saya sendiri, ada abang saya dan adik saya. Saya sudah menikah, sudah dikaruniai 2 orang putra. Saya sudah 2 kali menikah. Suami saya yang pertama itu dulu sama-sama satu agama. Yang sekarang ini sebenarnya dulu dia orang Kristen, asli orang Kristen. Namun menikah sama saya dia masuk Islam, ya. Lalu kami juga sudah dikaruniai 1 orang putra. Nah, cerita pengalaman pribadi saya, bagaimana saya mengalami Tuhan dan sedikit latar belakang saya dulu, ya. Jadi dulu saya dari umur 5 tahun itu sudah diajarkan yang namanya sholat, yang namanya ngaji, itu udah diajarin tuh dari umur 5 tahun. Dan puasa juga sudah diajarin dari umur 5 tahun. Mama saya guru ngaji, jadi dia sangat ketat sekali kepada kami anak-anaknya. Jadi dari kecil itu kalau kami itu belum khatam Quran, kami itu nggak bebas main gitu. Jadi 1 hari itu 2 kali kami baca Quran. Saya ingat sekali pada waktu itu setelah saya SD, jadi waktu setiap kami pulang sekolah itu makan terus disuruh ngaji, habis suruh ngaji tidur siang. Habis tidur siang nanti bangun disuruh ngaji lagi. Kadang waktu main itu kurang begitu. Karena waktunya main sama teman-teman, saya dan saudara saya mengaji begitu. Jadi saya ingat sekali
orang tua itu mendoktrin saya itu sangat kuat sekali ya. Ya, apalagi dari suku papa saya itu memang fanatik sekali gitu. Sampai dari kecil itu saya sudah didoktrin seperti ini. Tidak ada agama yang akan masuk surga selain agama Islam. Nah, dan didoktrin juga kalau orang Islam meninggalkan agamanya, tidak sedikit pun ia mencium bau surga dan tempatnya adalah neraka jahanam. Nah, dari situ saya, ya karena memang saya ini terlahir dan terhisap dari keluarga Islam, jadi saya ikut aja gitu. Dan dari doktrin ya, dari perkataan orang tua saya itu membuat saya saya berprinsip bahwa agama lain itu nggak benar gitu. Agama lain itu pokoknya udah salah aja gitu loh. Dan apalagi dibilang agama di luar Islam itu kafir begitu. Nah, namun setelah saya semakin dewasa, nah saya ingat tuh waktu SMP saya sekolah di Sanawiyah, saya nggak usah sebutkan sekolahnya di mana. Nah, di situ kan semua pelajaran Islam gitu ya. Saya sempat bertanya tuh tentang ajaran-ajaran yang saya imani. Saya pulang, saya tanya sama mama saya. Saya bilang, "Mah, kok ini ya, Ma ya? Kok nikahnya boleh banyak ya, Ma ya? Kok ini kayaknya nggak adil sekali bagi wanita," saya bilang gitu. Bukannya Allah itu maha pengasih, bukannya Allah itu memandang laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, sedangkan saya aja secara pribadi kalau diperhadapkan dengan seandainya nanti saya punya suami terus menikah, saya nggak rela gitu. Saya tanya sama mama, apakah mama rela? Saya bilang gitu. Terus mama saya bilang nggak rela. Nah, kalau nggak rela, kenapa harus ada ajaran seperti ini, Ma? Saya bilang. Dan banyak juga ajaran-ajaran lain yang saya pertanyakan, ya. Yang mungkin juga pada saat ini banyak orang yang pertanyakan. Pada saat itu dari kecil saya sudah pertanyakan sama mama saya. Cuman orang tua saya bilang, udahlah jangan terlalu banyak ditanyakan, memang itulah ajarannya yang harus kita ikuti dan harus kita imani begitu. Nah, karena ya jawaban seperti itu, akhirnya ya saya pun tidak lagi mencari-cari yang sampai detail gitu. Singkat cerita, setelah saya dewasa, saya bertemu sama suami yang pertama dulu. Kami pacaran sekitar 4 tahun, pacaran dan tunangan 4 tahun, lalu menikah. Setelah menikah 2 tahun kami pisah. Saya juga tidak menceritakan secara detail mengapa kami pisah. Saya tidak mau membicarakannya depan publik. Jadi waktu kami pisah, saya bilang sama mantan suami, saya nggak minta nih harta gono gini, tapi saya minta satu aja. Anak ini, pada saat itu kami punya anak, umurnya baru 1 tahun lebih waktu kami pisah. Saya bilang anak ini hak asuhnya harus di tangan saya nggak perlu harta gono gini, saya bilang gitu. Akhirnya setuju, dan kita punya persepakatan bersama kalau anak ini nanti sekolah, terus dia libur boleh sama ayahnya begitu. Nah, singkat cerita, setelah kami pisah, pada saat itu saya hidupnya kacau ya. Pikiran saya juga kacau, berantakan. Saya taat dari kecil kepada Tuhan saya. Saya setiap hari ibadah dan mengaji. Bahkan sebelum ibadah saya juga baca Yasin. Sampai dulu saya hafal Yasin itu. Nah, namun saya berpikir datang kepada Allah saya, kenapa rasanya tidak ada kedamaian gitu. Saya datang sepertinya kok hati saya kosong gitu loh. Rasanya kalau saya memikirkan hidup saya, lalu saya memikirkan Tuhan saya, rasanya hati saya berdebar dan rasanya kosong gitu loh. Saya mengharapkan dengan apa yang saya alami, saya mengharap datang kepada Tuhan saya agar mendapatkan jawaban dan ketenangan. Tetapi setiap saya datang ternyata enggak gitu loh. Sama aja. Jadi dulu waktu kecil, memang orang tua itu mendidik saya sangat keras dalam agama. Namun setelah saya mulai dewasa sekitar kelas 5 sampai 6 SD,
uh, saya sempat broken home ya, karena ya di rumah itu ada masalah di keluarga sama orang tua. Akhirnya itu membuat saya punya kepahitan yang sangat kuat gitu loh, sangat besar kepahitan saya. Apa yang saya alami saya juga nggak bisa ngomong detail di sini. Dan akhirnya setelah saya dewasa bertemu sama suami, saya mendapatkan kepahitan lagi. Nah, setelah saya berpisah dengan suami, saya bertemu dengan orang-orang yang salah. Saya bertemu dengan teman-teman yang rusak. Ya. Jadi kalau istilahnya dalam iman Kristen itu merusak bait Allah. Orang-orang yang penuh dengan keduniawian, penuh dengan kedagingan, itu yang saya masuk pada saat saya hancur, pada saat pikiran saya kacau, saya masuk lagi ke tempat yang salah. Namun walaupun saya bergaul dengan mereka dan ikut-ikutan mereka, sempat masuk dalam kehidupan yang curam, yang gelap gitu. Pulang ke rumah saya tetap ibadah. Setiap waktunya sholat, saya tetap sholat begitu. Nah, karena saya itu dari gadis nggak pernah melakukan yang hal-hal yang berdosa seperti itu, baru saya melakukan itu waktu saya pisah dari suami, saya bertemu teman-teman yang kacau gitu ya, akhirnya saya melakukan, dan itu baru saya lakukan gitu loh. Saya dari gadis dulu nggak pernah bergaul yang aneh-aneh gitu. Nah, pada saat itu saya merasa saya berdosa sekali begitu loh. Lalu saya bilang, ya Allah, saya sholat, saya ngaji, saya nangis sama Tuhan saya. Saya bilang, ya Allah, kenapa hidup saya kayak gini? Rasanya tuh saya tuh dari kecil tuh nggak pernah merasakan bahagia gitu loh. Pengen gitu loh ngerasain bahagia. Baru bahagia sebentar, setelah merasakan bahagia sebentar, tidak sebanding dengan bahagia yang saya rasakan itu gitu loh. Setelah itu penderitaan yang luar biasa gitu loh. Kepahitan yang luar biasa. Nah, lalu saya bilang sama Allah saya, ya Allah, kalau saya hidup seperti ini, pasti tempat saya di neraka. Dan saya sangat takut sekali yang samanya neraka gitu loh. Jadi dari kecil itu didoktrin tentang bagaimana menakutkannya neraka gitu loh. Nanti kalau berbuat dosa, nanti kena azab kubur lah, segala macam ya. Jadi itu membuat saya takut. Jadi saya selalu memikirkan yang namanya akhirat gitu loh. Nah, lalu saya bilang sama Allah saya, kalau begini ya Allah, kenapa sih Engkau ciptakan saya? Kalau saya hidup seperti ini, saya nggak pernah bahagia gitu loh. Saya bilang, untuk apa Engkau ciptakan saya di dunia ini? Sampai saya saat itu marah. Untuk apa Engkau ciptakan saya seperti ini? Engkau ciptakan saya, Engkau lahirkan saya di dunia kalau saya hidup seperti ini. Yang pada akhirnya saya disakiti. Saya nggak pernah menyakiti orang lain, tetapi saya selalu disakiti orang lain, saya bilang gitu. Kalau saya disakitin, saya nggak membalas orang lain, tetapi saya menghancurkan diri saya. Saat saya menghancurkan diri saya berbuat dosa. Saat saya berbuat dosa, tempat saya di neraka, saya takut. Lalu, singkat cerita, setelah beberapa bulan berkumpul kepada orang-orang yang tidak baik ya, akhirnya saya mulai sadar. Saya pikir ini nggak benar. Jadi akhirnya saya mulai menjauh dari mereka dan memutuskan kontak dengan mereka. Saya mulai buka usaha. Saya buka travel, saya buka cafe, saya buka rumah makan, kecil-kecilan dulu begitu. Nah, akhirnya saya ketemu sama suami yang sekarang setelah 5 tahun kami berpisah. Namun, suami yang sekarang ini pada saat itu saya tahu dia orang Kristen begitu. Nah, karena saya tahu dia orang Kristen, ya saya nggak mau teruskan. Karena memang saya nggak mau begitu loh, hidup dengan orang yang beda agama. Nah, namun saya sering putus, pisah, menjauh dari dia selalu mendekati saya. Dan selalu ingin supaya kami bersama. Lalu saya bilang, kalau seandainya kamu ingin menikah dengan saya, kamu harus masuk agama saya bilang gitu. Akhirnya dia mau, lalu dia masuk Islam, baru menikah kepada saya.
dan kami dikaruniai anak. Nah, dalam pernikahan pertama itu bahagia pertamanya gitu ya. Namun setelah beberapa bulan agak aneh gitu. Kenapa? Karena setiap saya mau ajak dia belajar ngaji, belajar sholat, dia nggak mau. Dia selalu menghindar. Dan pada akhirnya saya tahu dia itu pergi ke gereja lagi, begitu. Nah, setelah saya tahu, akhirnya saya marah. Saya bilang, kenapa? Karena saya takut. Saya takut nanti kalau kami berbeda agama, itu iman kepercayaan saya tuh nggak ngajarin seperti itu berdosa begitu. Saya takut sama Allah saya. Lalu saya masih sabar, saya masih ngajak, tapi dia tetap menolak. Kadang setiap kami dalam perjalanan dia suka putar lagu rohani begitu. Saya tetap tuh suka saya matiin. Saya bilang, kenapa sih putar-putar lagu ini? Panas telinga saya dengarnya, saya bilang gitu. Nah, lalu pada saat itu anak kami masih bayi. Jadi kalau bayi masih baru lahir, itu di budaya orang tua saya itu selalu mengajarkan di ayunannya itu dikasih gunting, dikasih kaca, dikasih paku, dikasih penyapu, dikasih daun-daun apa gitu, buat penangkal iblis katanya begitu. Nah, jadi kalau saya meninggalkan anak saya di kamar, saya ada kerjaan di luar, masak atau apa gitu kan, saya tinggalin tuh HP saya di kamar, saya puter lagu-lagu Islam, saya putar ayat-ayat Al-Quran. Nah, suami saya juga pada saat itu ada di kamar. Nah, saya melihat dia tuh kayak gerah gitu. Akhirnya dia keluar kamar. Ya, saya mengerti juga posisinya pada saat itu kan, dia itu masih berat juga sama iman kepercayaannya gitu ya. Dengan saya juga seperti menghambat iman dia. Jadi kayaknya dia itu terhalang gitu loh. Saya selalu menghambat dia gitu. Akhirnya kami pun merasa tidak harmonis lagi dalam rumah tangga. Nah, kadang kami di kamar juga merasa aneh gitu, seperti ada kuasa-kuasa yang beda di kamar kami itu. Kadang kalau kami tidur sama-sama ya, rasanya panas, badan saya ikutan panas gitu. Padahal kami sudah hidupkan AC itu udah paling dingin. Tetapi rasanya AC itu tidak berfungsi. Lalu besoknya kami panggil tukang AC bilang ini masih bagus, spionnya masih bagus. Tapi setiap malam itu yang saya rasakan, seperti badan saya panas gitu. Lalu akhirnya saya datang sama Tuhan saya. Saya bilang ini nggak bisa, kami nggak bisa bersatu. Karena dia tetap mau kembali ke jalan keiman dia yang dulu. Saya datang sama Allah saya. Pada saat itu saya sudah mau memutuskan untuk bercerai sama suami. Karena saya takut sama Allah saya gitu. Saya datang sama Allah saya pada saat itu. Saya ngomong, saya curhat sama Allah saya. Habis saya ngaji, ya, saya ingat tuh waktu itu tuh habis hari Jumat ya, malam Jumat, habis baca Yasin juga, saya curhat sama Allah saya. Saya bilang, ya Allah, waktu suami saya ajak untuk ikut masuk ke agamamu, menyembah engkau, begitu saya merasa senang, dibanggakan sama keluarga. Keluarga bilang, wah luar biasa, saya dipuji, dibilang karena sudah membawa orang Kristen ke agama Islam gitu ya. Dan dikatakan bahwa saya sudah ada tempat di surga gitu. Lalu saya bilang sama Allah saya, kenapa setelah kami berumah tangga ternyata dia tidak seperti yang saya harapkan. Dia hanya seperti main-main gitu loh. Cuma formalitas saja sepertinya saya lihat gitu. Saya bilang, ya Allah, kan engkau yang punya kuasa atas hidup dia. Engkau yang menciptakan kami. Lalu kenapa engkau nggak kunci aja hatinya begitu loh. Supaya rumah tangga kami ini bersatu, nggak berpisah begitu loh. Tapi dengan cara seperti ini saya juga takut. Saya memang sayang sama keluarga saya, tapi saya lebih sayang kepada engkau. Karena apa? Karena engkau yang terlebih dulu dalam hidup saya. Kalau saya seperti ini, tentu saya tidak
layak begitu loh. Tentu tempat saya bukan di surga lagi, tetapi di neraka, karena kami beda keyakinan. Nah, jadi kalau beda keyakinan tentu kami apa yang kami lakukan dalam keluarga ya tentu jatuhnya haram begitu. Saya pada saat itu nangis. Saya bilang, ya Allah, saya kalau boleh nikah sekali seumur hidup. Saya bukan tipe orang-orang yang mau nikah-nikah, saya juga malu gitu loh. Tetapi apa daya saya juga nggak mampu kalau saya hidup disakiti, kalau saya hidup seperti ini, beda agama juga saya nggak mampu gitu loh. Jadi lalu saya bilang sama Allah saya curhat sama Allah saya bilang rasanya saya nggak mampu. Saya kasihan sama anak saya yang pertama. Cukup anak saya yang pertama tidak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya karena kesalahan orang tuanya. Masa anak saya yang sekarang harus merasakan hal yang sama? Saya sedih sekali pada saat itu. Lalu saya tidur. Nah, pas malam itu saya mimpi yang aneh. Mimpinya ini saya itu seperti di tengah-tengah awan, ya. Saya merasakan itu tuh seperti nyata sekali saya rasakan. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang gitu loh di dalam awan. Kanan, kiri, depan, belakang semuanya putih, ya. Saya melihat ke bawah itu jantung saya itu rasanya mau copot. Rasanya benar-benar seperti nyata sekali. Lalu kemudian ada gumpalan awan bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Dan di belakang sinar itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, dalam iman kepercayaan saya dulu yang datang di hari akhir itu Isa Al-Masih. Di dalam iman Kristen dikatakan Yesus Kristus. Nah, namun walaupun begitu, saya diajarkan Isa Al-Masih itu hanya nabi utusan gitu. Lalu setelah saya bangun, saya berpikir kenapa saya bermimpi yang aneh seperti ini begitu. Lalu besoknya lagi saat saya ibadah, saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Saat saya berdoa, saya tutup mata dan mendapatkan penglihatan seperti saya itu berada di tengah-tengah cahaya yang terang. Lalu di depan saya seperti ada sosok terang walaupun samar-samar ya. Tetapi saya dilihatkan wajah yang ada di kayu salib. Saya bilang ini Isa Al-Masih. Kenapa dia yang datang? Lalu suaranya berkata seperti ini. Ada suara di sosok yang saya lihat itu. Katanya jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Lalu saya bilang, ini pasti iblis gitu loh. Ini pasti setan nih. Karena saya dari kecil itu bisa melihat makhluk-makhluk halus gitu ya. Saya pikir ini mungkin setan. Jadi saya baca itu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Sampai habis saya baca, sekali saya buka mata, betul hilang gitu. Saya pikir ini pasti setan nih gitu. Tetapi kok selama ini setannya beda gitu loh. Selama ini dari kecil saya lihat setan itu pasti hitam, terus gelap, terus punya wajah yang aneh gitu, jelek gitu. Tetapi yang saya lihat saat ini kok beda gitu loh, terang. Terus saya tuh kayak ada ketenangan begitu melihatnya. Lalu setelah itu saya nggak mau juga terlalu memikirkan mimpi dan penglihatan itu. Namun besoknya, hari-hari berikutnya, mimpi dan penglihatan itu kok mengganggu pikiran saya. Saat saya masak, dia ada. Gambaran yang ada di kayu salib itu muncul seperti ada di kornea mata saya. Saya nyetir dia ada, saya tidur dia ada, saya ngomong sama orang pun dia seperti ada gitu loh. Saya bilang kok ini aneh banget ya. Jadi saya itu dibuat penasaran. Di pada saat itu saya baca ini Al-Quran. Saya membaca Al-Quran itu setiap hari. Jadi kalau untuk khatam Al-Quran itu udah puluhan kali saya khatam. Nah, memang dari kecil itu kami hanya diajarkan untuk membaca dalam huruf cetak saja. Kadang untuk yang arti-artinya itu beberapa ayat yang dihafalkan saja begitu. Nah, pada saat itu saya mulai penasaran. Jadi saya
beli Al-Quran terjemahan, saya baca. Setelah saya baca, kok ada ayat-ayat yang menunjukkan, rasanya kok ayat ini udah saya baca begitu. Tetapi kok saya baru difokuskan pada saat itu. Nah, waktu saya sholat sebelumnya, saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang lurus, Shirathul Mustaqim itu, tunjukkan aku. Namun, pada saat itu juga, kok tiba-tiba saya mikir, ini kok bukan jalan yang lurus gitu loh. Selama ini sudah puluhan kali, dan sudah tidak tahu berapa ribu kali saya sholat, setiap saya sholat, saya selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Tetapi kok tiba-tiba pada saat itu, saya langsung memikirkan ucapan saya, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Kok sepertinya apa yang saya imani sekarang itu bukan jalan yang lurus, gitu loh. Saya bingung. Nah, lalu mimpi dan penglihatan saya itu seperti connect dengan apa yang saya minta, begitu. Nah, namun pada saat itu saya nggak langsung mencari Alkitab, enggak. Saya tetap membaca Quran saya gitu. Iman percayaan saya dulu gitu. Saya baca. Loh, kok saya mendapatkan ayat-ayat yang banyak sekali mengatakan bahwa jalan yang benar, jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Lalu untuk orang-orang yang bertakwa harus membaca Taurat dan Injil. Saya dalam iman kepercayaan saya, kalau orang nggak bertakwa itu tempatnya di neraka. Lah, saya nggak baca Taurat dan Injil berarti saya bukan orang yang bertakwa. Dan dikatakan juga jalan yang lurus, nur cahaya, kebenaran itu ada di Taurat dan Injil. Nah, bagaimana saya mau tahu jalan kebenaran? Saya tidak pernah membaca Alkitab dan Taurat dan Injil. Namun saya berpikir lagi, iya ya, bagaimana saya mau membaca Taurat dan Injil? Kan saya diajarkan untuk membenci orang Kristen. Kan saya diajarkan bahwa orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu nggak benar, orang Kristen itu tempatnya di neraka. Nah, jadi bagaimana saya mau membaca Taurat dan Injil? Karena saya diajarkan bahwa Taurat dan Injil tuh kepercayaannya orang Kristen, walaupun di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu firman Allah, tetapi kami diajarkan, sudah dipalsukan, begitu. Nah, lalu saya membaca begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, saya tidak bisa sebutkan ini semuanya, tetapi itu akhirnya mengarahkan saya kepada saya membaca Taurat dan Injil. Nah, akhirnya saya membeli membeli Alkitab. Pada saat itu saya belum ngerti membeli Alkitab itu di mana. Saya search membeli Alkitab di mana. Akhirnya saya dapat toko, tetapi pada saat itu di toko Katolik yang saya mau cari Alkitabnya itu, saya bilang Alkitab Kristen, tetapi nggak ada di situ. Akhirnya saya pada saat itu belum ngerti ya, saya tahunya cuma Alkitab Kristen, saya bilang gitu. Ternyata saya ada di toko Katolik, ternyata nggak ada. Akhirnya saya search lagi, dapat satu toko namanya Metanoia. Dapatlah saya Alkitab dan saya bawa pulang, masih berbungkus tuh. Sampai di rumah, saya pikir ini Alkitab mungkin kayak Al-Quran gitu ya, tapi gimana saya bacanya? Nah, akhirnya saya beli aja. Sampai di rumah saya buka, ternyata sudah terjemahan bahasa Indonesia. Nah, pada saat saya buka pertama itu, jujur, saya takut. Jujur saya sampai bergetar gitu loh. Saya bilang, ya Allah, ampunkan saya. Ya Allah, kalau ini memang jalan yang benar, tunjukkan saya. Nah, pada saat itu tuh, saya tuh penasaran sekali gitu loh. Seperti ada yang menarik hati saya untuk mencari tahu kebenaran itu gitu loh. Tapi yang saya bingung, selama ini kan saya anti banget sama orang Kristen gitu loh. Sampai dulu teman-teman saya tuh sering saya bully tuh yang Kristen. Saya bilang haleluya, haleluya, mungkin lu kayak buaya. Sering banget saya tuh bully teman saya yang Kristen. Saking saya itu memang udah didoktrin untuk benci orang Kristen gitu loh. Nah, kok sekarang saya baca kitabnya orang Kristen, saya bilang, tapi kok nggak ada penolakan di hati saya. Walaupun pikiran saya sempat berpikir seperti itu, tetapi hati saya nggak nolak gitu loh. Seperti ngikut aja. Nah, saat saya baca Alkitab ya, saya tidak membaca dari awal, saya buka-buka sembarangan. Tetapi ada beberapa ayat yang di situ membuat saya itu terkagum-kagum gitu. Seperti Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya bilang, siapa ini Bapak? Saya belum ngerti pada saat itu. Saya search di Google, apa maksud dari Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Apa maksud dari kata Bapa? Lalu di situ saya dapat pengertian, oh Bapa itu Allah. Lalu saya membaca lagi firman Tuhan seperti di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu saya bilang, wah ini luar biasa gitu loh. Sekali saya searching, siapa itu dia? Ternyata Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Halo. Anak itu siapa? Ternyata anak itu juga Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus juga Allah gitu loh. Wah, ini luar biasa gitu loh. Saya nggak pernah mendapatkan di kitab saya yang sebelumnya saya baca, mendapatkan ayat-ayat yang tegas, yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu pasti gitu loh. Akhirnya saya membaca juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati oleh dosa dibenarkan olehnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu saya pikir, apa maksud dari ayat ini? Saya searching lagi, saya cari lagi artinya. Oh ternyata Yesus itu datang ke dunia itu untuk menggenapi firman, untuk menebus dosa-dosa. Dengan bilur-bilurnya orang yang percaya menjadi sembuh dari dosa gitu loh. Wah ini luar biasa gitu loh. Saya sepertinya tertarik sekali gitu loh. Saya merasa saat saya membaca firman Tuhan itu, saya seperti terkonek dengan Allah. Yang selama ini saya tersiksa, saya terpuruk, saya mengalami kepahitan, saya datang kepada Allah saya saat saya sholat. Saya merasa saat saya datang, Allah saya menjauh gitu loh, ngerti nggak? Kayak saya itu nggak merasakan ketenangan, kedamaian yang saya harapkan dari Allah saya yang nggak ada gitu loh. Namun setelah saya membaca Alkitab, saya merasakan kedamaian, saya merasakan ketenangan, padahal pada saat itu saya dalam keadaan yang harus memutuskan keputusan yang berat dalam hidup saya. Nah pada saat itu saya dan suami itu sempat pisah rumah dulu gitu, karena saya memutuskan untuk berpisah gitu ya. Nah lalu saya merasa saat baca Alkitab itu saya seperti berbicara kepada Allah gitu. Allah itu dekat di hati saya merasa begitu. Akhirnya saya penasaran, saya memutuskan, saya berkomitmen, saya harus baca dari awal sampai akhir. Jadi saya mulai pada saat itu membaca dari awal sampai akhir. Nah saat saya membaca Alkitab itu ternyata nggak mudah saudara. Kenapa? Karena begitu banyak rintangan yang saya hadapi saat membaca Alkitab. Pertama dari sosial media ya. Sosial media itu sangat menghambat saya sekali. Nanti kalau saya lihat misalnya Instagram, saya melihat TikTok, nanti saya lupa baca Alkitab gitu loh. Saya rasa itu salah satu tipu-tipu muslihat iblis gitu loh. Lalu besoknya lagi saya mulai lagi baca Alkitab. Mulai mata saya ngantuk, seperti ada apa yang bergelantungan di mata saya gitu loh. Berat sekali mata saya. Padahal saya awalnya sebelum baca Alkitab itu segar-segar aja badan saya. Nah setelah saya membaca baru satu pasal, ngantuk, saya pergi ke kamar, saya tidur. Namun anehnya setelah di tempat tidur saya nggak ngantuk lagi, hilang ngantuk. Tetapi setelah itu saya terus lagi datang. Nah saya berdoa pada saat itu ya, saya belum berdoa di dalam nama Yesus, saya berdoa di dalam iman kepercayaan saya masih gitu. Saya bilang, ya Allah, saya tahu ini pekerjaan iblis, tolong lindungi saya, tolong bentengi saya minta kekuatan dari Allah. Saya berdoa begitu, minta kekuatan dari Allah. Lalu besoknya lagi saya baca lagi. Nah yang anehnya saya baca itu kok saya seperti melihat bayangan yang jorok-jorok gitu loh. Kok saya melihat jorok-jorok gini ya? Saya pikir, wah ini pekerjaan iblis itu luar biasa untuk menghalangi saya untuk membaca kebenaran dan mengetahui kebenaran gitu loh. Tetapi saya tetap bertekad untuk membaca. Saya bilang saya mau tahu kebenaran gitu loh. Saya merasa seperti apa yang ada di Alkitab ini ada kebenaran gitu loh. Akhirnya saya berdoa, terus berdoa. Akhirnya keesokannya saya semakin kuat dan saya semakin penasaran, saya semakin semangat baca Alkitab. Sampai-sampai saya kalau baca Alkitab itu sampai 1:30, 2 malam. Nah
Lalu itu kejadian saat saya mendapatkan mimpi dan penglihatan itu terjadi di bulan 9 2019. Nah, setelah beberapa bulan saya membaca Alkitab, saya mulai pengen tertarik ke gereja gitu. Apa sih yang dilakukan orang di gereja begitu ya? Akhirnya saya pergi ke gereja. Dulu saya berpikir apa yang dilakukan orang di gereja itu nyembah setan, saudara. Saya pikir itu yang dilakukan mereka. Nah, sampai saya di sana kok beda dari apa yang saya pikirkan. Saya bertemu orang-orang yang baik di sana. Lalu waktu saya pertama kali di gereja, saya ingat betul saat itu lagi perjamuan kudus. Pada saat itu saya belum ngerti perjamuan kudus, cuma disuruh ambil roti sama ada air gitu kecil. Lalu saya pergi ke atas, ke balkon. Nah, saya pas di balkon itu duduk di paling depan. Lalu saya memperhatikan orang-orang di sekeliling. Setiap datang orang begini tutup mata berdoa. Saya pun berdoa pada saat itu. Saya awalnya bergetar juga datang ke sana. Saya bilang, ya Allah ampunkan saya, ya Allah tunjukkan saya jalan yang benar. Lalu mulai ibadah itu, mulai menaikkan pujian penyembahan. Setiap pujian penyembahan yang dinaikkan itu, saya melihat orang-orang bersukaria, bertepuk tangan, menyanyi. Saya bilang ini bukan nyanyian biasa gitu loh. Seperti ada kuasa begitu yang menjamah hati saya. Saya merasa seperti ada ketenangan, kedamaian. Saya bilang ini loh yang selama ini aku cari gitu. Ini loh yang selama ini aku cari tapi nggak aku dapatkan. Kok aku baru merasakan di sini. Rasanya tuh gimana ya? Selama ini tuh tersiksa, pengen cari kedamaian tapi tidak dapat, tiba-tiba pas pergi ke gereja mendapatkan rasa itu, rasanya gimana gitu loh, senang, sukacita sekali. Saya sampai menangis setiap kata-kata dari nyanyian yang dinyanyikan itu. Saya bilang ini seperti kisah hidupku gitu loh. Saya bilang saya tanpa saya sadar air mata saya itu meleleh, menangis keluar sendiri, tidak bisa saya tahan. Sampai saya nangis itu terseduh-seduh gitu loh. Saya merasa saya seperti ada Tuhan di situ. Saya merasa seperti Tuhan ada bersama saya. Tuhan mengambil beban-beban hidup saya. Saya merasa seperti free. Saya merasa seperti ringan hidup saya. Tidak memikirkan hal-hal dunia. Tidak memikirkan masalah yang ada di dalam hidup saya. Setelah itu, setelah pendeta khotbah, mulai itu perjamuan kudus. Saya disuruh mengangkat roti. Sebelum perjamuan kudus dimulai, saat itu diputar di LCD tayangan bagaimana Yesus disalibkan. Nah, pada saat itu saya melihatnya sedih sekali gitu. Kenapa begitu siksa sekali? Ini Isa Al-Masih kah? Saya bilang, kok kayak gini banget gitu. Saya nggak pernah sebelumnya melihat video seperti itu. Video Yesus disalibkan. Kok rasanya hati saya sedih. Hati saya rasanya saya merasakan saya tuh di posisi dia gitu loh. Dia dipakaikan mahkota duri sampai berdarah-darah kepalanya, dicambuk dengan cambukan yang ada durinya sampai badannya tercabik-cabik, darahnya tertumpah, ditombak pakai tombak itu di lambungnya, tangan kakinya dipaku, begitu disiksanya dia diseret, dibawa kayu. Saya bilang, saya nangis saat itu. Ya Tuhan, saya bilang, ya Allah, saya bilang, kok orang ini tega banget melakukan ini sama dia. Nah, setelah selesai video itu, mulai disuruh angkat roti. Saya ingat banget tuh dikatakan, inilah tubuhnya yang diserahkannya bagi kamu. Peringatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti ini. Lalu, waktu saya makan roti itu, saya seperti, kunang-kunang gitu loh. Pemandangan saya seperti kunang-kunang. Saya seperti mau pingsan. Lalu mulai lagi mengangkat anggur yang dikatakan itu sebagai darah perjanjian yang baru. Lalu saya minum, anehnya gini, saat saya minum anggur itu masuk di leher saya, kok sepertinya anggur itu punya kuasa yang besar, seperti menghancurkan atau menarik keluar kuasa yang ada di dalam tubuh saya gitu loh. Dan akhirnya tubuh saya itu nggak mampu menahannya. Lalu dikatakan saya pingsan. Saat saya bangun, dibilang sama volunteer di sana, saya pingsan. Lalu saya bilang,
apa ini? Ini bukan roti dan anggur biasa. Ada kekuatan, ada kuasa yang besar di dalam roti dan anggur ini. Namun setelah saya minum roti dan anggur itu ada hal yang berbeda saya rasakan begitu. Nah, singkat cerita sampai pulang ke rumah, saya akhirnya semakin penasaran membaca Alkitab, dan saya juga akhirnya sering pergi ke gereja. Nah, waktu saya pulang, akhirnya suami juga telepon saya untuk kami sama-sama lagi satu rumah, dan suami membujuk saya lah untuk kami tidak berpisah. Nah, waktu suami di rumah kami tidur, besok paginya bangun. Nah, jadi suami itu dulu pernah sekali bilang sama saya membahas tentang Yesus. Namun saya bilang, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan pernah membicarakan Tuhanmu bersamaku. Aku nggak mau gitu loh, saya bilang. Kalau kamu berbicara sekali lagi, kita pisah. Nah, pada akhir itu dia nggak berani lagi berbicara. Nah, anehnya, waktu kami mulai bersatu lagi, satu rumah, kami bangun tidur pagi, dia bangunin saya. Dia bilang, "Mah, terserah deh mama mau marah apa enggak." Dia menyampaikan tentang mimpi dia gitu loh. Dia bilang, tadi malam papa mimpi, papa juga nggak berani bilang ini Tuhan, tetapi ada sosok yang saya sepertinya itu Yesus katanya gitu. Dan berkata, kabarkanlah berita keselamatan itu kepada orang yang di sampingmu, katanya begitu. Nah, namun suami ini belum menceritakan keselamatan itu, dia belum tahu bahwa saya ini sudah mempelajari, saya masih sembunyi-sembunyi karena saya masih gengsi gitu. Lalu kenapa dia bilang terserah deh mama mau marah apa enggak, karena tadinya itu sebelumnya kan dia pernah nih, saya ancam kalau kamu ngomong tentang agamamu kita pisah gitu lah. Saya bilang, kok apa yang dia mimpikan ini kayak seperti connect up dengan mimpi dan penglihatan saya. Akhirnya saya suruh dia ambil Alkitab, coba dia ambil Alkitab, saya bilang gitu, bersumpah di atas Alkitab. Karena saya tahu dia, kalau dia berbohong diperhadapkan dengan Alkitab, ya dia nggak akan berani tuh. Kalau dia bohong, dia nggak akan berani angkat Alkitab. Kalau dia angkat berarti dia benar. Akhirnya baru dia mau angkat, saya bilang stop, saya cuma ini aja gitu. Lalu nggak jadi, saya bilang simpan aja. Lalu saya ceritakan mimpi dan penglihatan saya, dan saya juga cerita bahwa saya sudah mulai baca Alkitab. Akhirnya dia nangis, dia peluk saya, dia bilang, "Mah, mama tahu nggak, selama ini papa sudah banyak menyimpan kesaksian-kesaksian, menyimpan video-video tentang bagaimana bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi belum dia beritakan video itu, Tuhan sudah tangkap saya. Tuhan yang langsung bekerja." Nah, karena dia bilang selama ini dia selalu mendoakan saya. Akhirnya kami sedih, kami nangis bersama. Lalu saya bilang, tapi tunggu dulu dong, saya bilang. Saya kan belum menerima Yesus, saya baru belajar, saya bilang. Saya belum selesai baca Alkitab, saya mau selesaikan dulu, saya mau tahu dulu bagaimana kebenarannya, saya bilang gitu. Saya baru belajar, saya bilang. Jadi, akhirnya itu kejadiannya, itu sudah bulan 12 ya. Saya juga sudah masuk dalam perjanjian baru baca Alkitabnya. Nah, bulan 12 2019 itu abang saya nikah. Nah, nikahnya itu jaraknya dari tempat tinggal saya sekarang sekitar 6 jam. Kami pergi berangkat, satu mobil bersama saya itu ada mama, ada adik, ada calon ipar, ada baby sister, ada anak saya 2, suami dan saya. Saya posisinya duduk di depan bersama anak saya yang pada saat itu masih umur 2 tahun. Sebelum berangkat saya sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya pejamkan mata, namun saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Saya melihat mobil yang kami kendarai itu terjadi kecelakaan, mobil muter 3 kali menguasai semua jalan. Namun saat terjadi itu tidak ada orang yang lewat. Lalu saya bilang, Tuhan, apa ini maksudnya? Namun setelah saya berdoa, saya tidak menceritakannya kepada siapapun karena saya takut mereka nanti khawatir. Nah, di perjalanan, suami saya juga pada saat itu belum bertobat ya. Jadi dia kalau bawa mobil itu ngebut sekali. Jadi kalau nggak habis itu gas diinjaknya nggak sah. Jadi dalam perjalanan saya bilang sama suami, "Pak, pelan-pelan Pak." Dia bilang, "Diam aja lah, kan udah berdoa," katanya gitu, "percaya aja," katanya. Dalam hati saya yang dia nggak tahu apa yang sudah saya
lihat gitu. Nah, di pertengahan perjalanan, mobil yang tadinya tuh laju dalam keadaan laju kencang, full gas diinjak ya. Karena di luar kota itu agak sepi pada saat itu, jadi ngebut gitu. Nah, waktu mobil itu dalam kecepatan yang kencang laju full, ban mobil di belakang meletus, tinggal velgnya. Bayangin dalam keadaan laju ban mobil itu tuh bergoyang begini, mobil bergoyang sampai tinggal bunyi velgnya itu berdesing, bunyinya kuat sekali. Dan apa yang saya lihat itu betul-betul terjadi. Sampai saya bilang, ya Tuhan, kenapa yang saya lihat ini betul-betul terjadi Tuhan? Kalau memang Engkau Allah yang benar, Engkau betul-betul Allah yang hidup, tolong selamatkan saya, maka saya akan mengikuti Engkau dan seumur hidup saya akan melayani Engkau. Lalu mobil itu muter, betul ya, ini aspal, ini mobilnya muter gini, menguasai semua jalan seperti yang saya lihat. Dan pada putaran yang ketiga, suami yang tadinya masih bisa mau membenarkan setir, pada putaran yang ketiga itu sudah tidak bisa lagi mengendalikan setir. Mobil itu udah benar-benar mau kebalik. Kami semua sudah miring begini. Lalu suami melepaskan setir dan dia megang kursi jok dan dia pejamkan matanya, pegang kuat-kuat. Saya melihat semuanya pun di belakang sudah pada pegangan yang kuat tutup mata. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang tadinya sudah miring begini, ya, badan udah bergerak miring. Kok saat saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus 3 kali, mobil itu bisa-bisa langsung stop. Padahal mobil itu waktu mau miring, itu mau terbalik, itu masih dalam keadaan yang laju. Tiba-tiba mobilnya stop. Seperti ada tangan yang besar yang berkuasa mengembalikan mobil itu, seperti mobil itu langsung stop gitu loh. Dan itu luar biasa gitu. Saya bilang itu saya rasakan mujizat yang luar biasa. Kalau saudara pernah mendengar artis yang kemarin suami istri meninggal, tetapi dalam kecelakaan itu tidak semuanya meninggal ya. Kalau kami pada saat itu bukan pekerjaan Tuhan, kami semua mati, kami semua terlempar dari mobil, sudah babak belur semua, hancur semua. Saat kami keluar dari mobil, saya melihat ban mobil, saya perhatikan mobil yang pecah itu, dan bannya tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri, lurus seperti diparkirkan oleh orang yang profesional. Dan itu luar biasa. Kami keluar dari mobil itu semuanya bergetar. Masyarakat pun datang. Dan saat masyarakat itu datang, mereka berkata, wah Bapak hebat. Saya bilang, bukan Bapak yang hebat, karena setirnya sudah tidak dikendalikan lagi pada putaran yang ketiga itu. Ini pekerjaan Tuhan. Saya pada saat itu merasakan begitu besarnya kasih Tuhan menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya. Saya nggak ngerti kalau kemarin itu kami semuanya mati, saya pasti tempat saya sudah di neraka. Karena saya belum memberi diri saya dibaptis. Sungguh saya mengucap syukur sekali akan hal itu. Saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya sampai menangis pada saat itu, semuanya kami menangis. Singkat cerita, pulang dari acara, saya pergi ke gereja dan saya tanyakan untuk baptisan. Namun pada saat itu, bulan 12 itu karena sudah akhir bulan, baptisan sudah lewat dan dijadwalkan lagi bulan Januari 2020 itu ada baptisan. Akhirnya tanggal 26 Januari 2020 saya dibaptis. Jadi sekarang sudah 2 tahun 3 bulan saya mengikuti Yesus. Nah, saat saya dibaptis, sebelumnya mengikuti pengajaran dulu. Nah, saat saya dibaptis itu saya merasakan sedih sekali. Saya ingat tuh lagu waktu saya dibaptis, ada lagu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sampai saya meneteskan air mata, saya nangis gitu loh. Saya merasakan begitu banyak sekali dosa-dosa saya, sepertinya saya nggak layak gitu loh. Lalu saat saya masuk di kolam, saya didoakan, lalu saya keluar dari air, saya seperti merasakan ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Sepertinya ada kuasa
kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini ternyata ada di tubuh saya. Dan saat saya dibaptis itu seperti terangkat lepas. Jadi kalau ada orang berkata mengikut Yesus lahir baru seperti bayi yang baru lahir, itu saya rasakan gitu loh. Saya sebelumnya yang tadinya saya merasa saat saya mendengarkan lagu itu sebelum dibaptis itu saya merasa saya banyak dosanya. Setelah saya dibaptis saya merasa saya free, saya bebas, saya seperti dosa itu nggak ada di diri saya gitu. Saya merasakan ada Tuhan di sini, saya merasakan Tuhan dekat. Seperti ada kuasa di dalam diri saya yang masuk pada saat saya itu keluar dari air. Ini luar biasa. Pada saat itu saya belum mengerti bahwa orang dibaptis itu ada kuasa Roh Kudus. Setelah dibaptis saya semakin rajin membaca. Setelah itu baru saya ngerti, oh ternyata setelah orang dibaptis itu ada kuasa Roh Kudus yang menghiburnya, yang menolongnya, yang mengajarkannya begitu loh, untuk melakukan kebenaran. Itu luar biasa. Nah, setelah saya dibaptis, dari mimpi dan penglihatan saya bulan 9 itu, bulan Januari masuk bulan 2 saya sudah selesai membaca Alkitab. Begitu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak saya dapatkan di sebelumnya. Dari kepercayaan saya dulu, itu nggak ada saya dapatkan seperti di dalam Alkitab. Saya merasa saat saya membaca Alkitab itu saya seperti, aduh ampunkan aku Tuhan, aku dulu berbuat seperti ini, ampunkan aku Tuhan, aku nggak tahu, aku bilang gitu. Seperti menginsafi saya seperti berbicara kepada Tuhan saat saya membaca firman Tuhan itu. Begitu juga saat saya membaca firman itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Tidak sama seperti saya membaca di kitab kepercayaan saya dulu. Saat saya membaca Alkitab, dalam pertengahan saya membaca Alkitab itu, dari awal sampai pertengahan, sampai akhir, saya merasakan hal-hal yang luar biasa. Saya seperti misalnya di Musa, saat Musa membelah lautan, ya, itu terbelah. Saya seperti ada di situ. Saya merasakan kok ini aneh gitu loh. Kalau saya bercerita seperti ini rasanya aneh, rasanya mustahil gitu loh. Saya juga merasa aneh sama diri saya sendiri. Kok bisa sih seperti ini gitu loh. Seperti roh saya itu dibawa ke suatu tempat kejadian yang saya baca itu. Saya melihat orang-orang sekeliling pakai jubah, orang-orang yang zaman dulu beda dengan yang sekarang saya lihat. Di situ ramai, di situ Musa membelah lautnya pakai tongkat. Nah, saya seperti ada di situ, seperti di Elia terangkat ke surga dengan kereta api, ya. Saat di situ ada selendang Elia yang disambut dengan Elisa. Saya juga seperti ada di situ. Jadi ada sungai, seperti ada sungai. Nah, dari sini Elia itu terbang bersama, saya ingat sekali itu, sama keretanya. Nah, Elisa di sini mengambil selendangnya. Saya seperti ada di situ juga bersama mereka. Dan saya memegang selendang itu. Saya bilang, kenapa seperti ini? Ini luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum gitu. Itu dahsyat sekali. Dan saya merasa di situ ada kuasa yang besar. Ini bukan sembarangan, ini firman Allah yang benar gitu. Lalu setelah 4 bulan saya dibaptis, pada saat itu saya juga sudah selesai membaca Alkitab dan saya baca lagi berulang. Saya masih belum berani pada saat itu menyatakan kepada keluarga saya bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus, karena saya masih berpikir saya belum siap begitu. Memang pada saat itu saya bilang sama Tuhan, selesaikan dulu saya membaca Alkitab. Setelah saya selesai membaca Alkitab dan saya sudah tahu bagaimana tentang kekristenan, jadi sehingga kalau orang tua saya tahu, saya sudah siap, saya sudah punya, kalau mereka bertanya saya sudah tahu dan saya bisa menjawab. Namun setelah selesai membaca Alkitab, saya masih kompromi gitu. Saya masih takut, aduh bagaimana kalau orang tua saya tahu, aduh gimana kalau saudara saya tahu, gimana kalau teman-teman saya tahu. Saya juga masih ada pekerjaan yang masih berhubungan sama teman-teman di luar yang semuanya itu rata-rata muslim. Kalau mereka tahu bagaimana gitu. Masih banyak pikiran saya pada saat itu. Namun firman Tuhan lagi-lagi menginsafi saya, membuat saya bertobat. Firman Tuhan pada saat itu yang saya baca, Yesus berkata, jika engkau tidak mengakui aku di depan manusia, maka Bapa di surga juga tidak akan mengakui engkau. Waduh, saya bilang, Tuhan ampunkan saya bertobat Tuhan, saya mau mengakui engkau, saya tidak tahu Tuhan ampunkan saya. Saya bilang,
Untuk apa saya dibaptis kalau saya tidak mengakui Dia? Ampunkan saya Tuhan. Akhirnya saya mulai membuka diri, saya mulai membagikan firman-firman Tuhan di sosial media. Nah, itu cara saya untuk supaya orang tahu. Akhirnya keluarga, orang tua, teman-teman tahu, mereka bertanya. Lalu saya bilang saya sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Tentu banyak pro dan kontra. Nah, pada saat itu mulai orang tua saya tahu, nelpon saya, mama papa nelpon saya, suruh saya ke rumah. Saya ke rumah, saya pada saat itu cuma pergi sendiri, ya. Pecah sampai di rumah itu pokoknya ribut. Namun saya sudah mengerti karena firman Tuhan yang saya baca semua itu sudah menguatkan saya. Mengikuti Yesus, memikul salib, ada harga yang harus saya bayar. Yesus berkata, aku datang membawa pedang, memisahkan anak dari orang tua. Saya sudah mengerti di situ. Jadi saya sudah menyiapkan diri juga sampai ke rumah orang tua. Saya bawa Al-Quran, saya bawa hadis, saya bawa kitab kuning, Safinatun Najah, dan Alkitab. Jadi pada saat itu orang tua papa saya mengomongkan saya tentang Al-Quran. Saya buka dari Al-Quran, dari hadis, dari tentang bagaimana kok bisa ada Safinatun Najah, dan begitu juga dari Alkitab. Saya bongkar semuanya. Akhirnya papa saya nggak bisa lagi jawab. Saya bilang, kenapa begini, kenapa? Saya nggak usah jawablah di sini. Maksudnya tentang pembahasan kami saya nggak perlu jawab di sini karena nanti bisa jadi kontra. Jadi lalu akhirnya papa saya nggak bisa lagi ngomong. Pada saat itu saya pakai uang mama saya cukup banyak untuk menolong, membiayai untuk mencukupi untuk usaha saya. Lalu pada saat itu tuh COVID ya, jadi kerjaan tuh stop. Mama saya juga tahu pada saat itu, orang tua saya juga tahu. Lalu mereka berkata, karena kamu sudah menjadi orang Kristen, kamu bukan anakku lagi. Aku tidak pernah melahirkan anak kafir, katanya gitu. Jadi saya sudah tidak dianggap anak lagi. Dan orang tua saya bilang, uang yang kamu pakai 3 hari juga harus ada. Kalau tidak ada, pertumpahan darah terjadi. Karena darahmu sudah halal untuk dibunuh, kata papa saya. Saya pada saat itu nggak punya uang. Saya katakan, mama dan papa tahu keadaan saya nggak punya uang. Saya cuma ada cukup untuk makan saja. Tetapi mama harus tahu, Allah saya Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saya, tidak akan pernah meninggalkan anaknya, tidak akan pernah mempermalukan anaknya yang berharap kepadanya. Saya percaya sebelum waktu yang ditentukan, Tuhan akan sediakan. Saya bilang, kalau belum waktu kalau sebelum waktu yang ditentukan uangnya sudah ada, mama harus tahu Allah saya yang menyediakannya. Dialah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah saya nangis. Di depan orang tua saya nggak nangis. Saya kuat, saya tahu Roh Kudus kuatkan saya. Sampai di kamar saya nangis, saya ngomong sama Tuhan. Pada saat itu tidak ada jalan untuk saya berharap, saudara. Tidak ada. Tetapi saat saya datang kepada Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena saya percaya saya datang kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Saya bilang, Tuhan, Engkau tidak akan pernah mempermalukan saya. Saya percaya sama Tuhan. Pada saat saya berdoa, saya ingat firman Tuhan. Saya nggak boleh khawatir sedikit pun. Saya harus percaya. Tuhan katakan, kamu harus percaya untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tidak ada sedikit pun saya bimbang, saya ragu. Sebab firman Tuhan berkata, sebab orang yang bimbang, hatinya seperti gelombang laut yang dibawa kian kemari. Jadi untuk apa saya khawatir? Jadi akhirnya saya tetap percaya. Besoknya, nggak makan waktu lama, besoknya ada yang nelpon, kami mendapatkan pekerjaan. Dan Tuhan sediakan itu. Akhirnya saya kasih sama papa saya. Jadi mereka pun bingung, heran-heran juga. Lalu setiap hari mereka tuh selalu, papa saya terutama nelpon saya terus untuk saya kembali ke agama saya. Lalu saya bilang, Pak, dia bilang, ini pasti suamimu nih yang ngajak-ngajak kamu nih. Kurang ajar katanya, aku bunuh kalian berdua katanya gitu.
Lalu papa saya bilang, saya sudah asah parang. Papa saya itu ada kelompok yang, ya tahu ya, saya nggak bisa sebutkan, itu kelompok keras. Dan itu ada teman-temannya banyak di situ. Dan dia bilang sudah hubungi teman-temannya untuk membunuh kami. Papa saya bilang begini, pasti suamimu yang ngajak. Saya bilang bukan suami. Kalau suami saya yang ngajak, saya lebih baik kehilangan suami saya. Ini umpama, kehilangan suami saya daripada saya kehilangan Tuhan. Lebih baik saya mati daripada saya kehilangan Tuhan. Karena bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu papa saya bilang, kalau gitu cerai aja kamu sama suamimu, katanya gitu. Tidak ada alasan saya untuk meninggalkan Allah saya, karena dialah jalan keselamatan. Tidak ada juga alasan untuk saya meninggalkan suami saya. Karena kami sama-sama satu iman, kami sudah dipersatukan dalam satu iman di dalam tubuh Kristus juga, saya bilang begitu. Kalau dulu, saya bilang, ya dalam kepercayaan saya dulu ya biasa, orang kawin cerai biasa. Saya bilang, wong di ajaran iman kepercayaan saya dulu nikah juga boleh 4 kali, saya bilang gitu. Tetapi beda Pak, jangan samakan iman kepercayaan yang saya anut dulu. Sekarang di iman kepercayaan saya sekarang nikah cuma boleh satu seumur hidup sekali, saya bilang gitu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh ada yang memisahkannya, saya bilang gitu. Jadi saya nggak mau Pak berpisah sama suami saya bilang gitu. Lalu akhirnya saya berdoa, saya minta Tuhan, Roh Kudus, jamah hati orang tua saya, tenangkan mereka, orang tua saya, karena tadinya mau bunuh saya nih. Saya bilang, patahkan kuasa-kuasa iblis yang ingin membuat orang tua saya berbuat dosa. Lalu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Padahal saya tahu tuh, papa saya orangnya pasti kalau dia bilang mau lakukan, pasti lakukan, karena dia bugis keras gitu loh. Nah, lalu saya berdoa hari-hari itu. Saya ambil puasa juga. Jadi ini nih pengalamannya. Puasanya, dulu saya juga melakukan puasa ya. Bahkan dari umur 5 tahun kami sudah diajarkan puasa. Tetapi saya merasa puasanya di Kristen itu beda gitu loh. Nah, puasanya di Kristen itu bukan suatu aturan gitu loh. Puasanya Kristen itu puasa yang memang itu nggak ada paksaan. Itu kalau kita mau melakukan puasa itu pure dari hati kita sendiri. Kita datang memang untuk kemuliaan Tuhan. Datang untuk misalnya seperti saya, pada saat itu saya berpuasa untuk Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan. Habis itu Tuhan, firman berkata satu orang bertobat, seisi rumahnya pun akan diselamatkan. Saya percaya Tuhan, firman-Mu akan digenapi dalam hidup saya. Saya berdoa seperti itu, saya ambil puasa juga. Saya mau hidup saya semakin dekat sama Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan saya berdoa juga untuk orang tua saya begitu. Nah, firman Tuhan berkata, jika engkau berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka memakai air mukanya, gitulah ya, enggak salah saya. Tapi firman Tuhan berkata, jika engkau berpuasa, cucilah mukamu. Jangan sampai orang melihat bahwa engkau berpuasa. Hanya Bapa yang di tempat tersembunyi saja yang tahu bahwa engkau berpuasa. Wah, itu keren gitu loh. Jadi saya dulu juga berpuasa, teman-teman saya ya di Muslim juga dulu. Puasa itu seperti apa ya? Saya melihatnya seperti paksaan gitu loh. Itu aturan gitu loh. Jadi kalau aturan itu seperti paksaan. Nah, sedangkan di firman Tuhan berkatakan Tuhan kalau kita berpuasa nggak boleh ada yang tahu. Jadi artinya tidak menjadi aturan gitu loh. Nah, dulu saya melihat teman-teman saya nanti keluar gitu ya, mereka pada makan. Nanti kalau udah sampai di rumah mereka bilang puasa gitu. Itu lucu banget. Itu nampak sekali, kelihatan sekali kalau mereka puasa itu dengan keterpaksaan gitu. Nah, kadang dulu saya itu kalau puasa, wih, heboh. Nanti buka di mana nih? Bukber di mana nih? Lalu kalau ada teman yang di luar Muslim gitu ya, terus makan di depan kita bilang, wih, kok ini tidak menghargai orang puasa. Dalam hati saya, kok berpuasanya saya dulu gitu ya. Saya mengingat-ingat yang dulu waktu saya ambil puasa saat saya sudah menjadi orang Kristen. Saya bilang, puasa saya dulu kok banyak cari gara-gara ya gitu loh. Orang makan depan kita salah. Wah, orang nanti pokoknya di luar orang buka warung, nanti orang tuh makan, pikiran saya bilang, tidak menghormati orang puasa. Kok puasa minta dihormati gitu loh. Beda gitu loh sama setelah saya tahu firman Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Nah, akhirnya
setiap hari saya berpuasa, saya minta kuasa Tuhan, saya berdoa, saya percaya doa saya itu bekerja. Akhirnya setelah 4 bulan orang tua saya tahu saya menjadi orang Kristen, 4 bulan setelah itu keluarga saya dipulihkan. Ya, saya melihat di situ kuasa Tuhan bekerja. Ya. Saat saya baru-baru menerima Yesus, itu banyak sekali saya langsung diperhadapkan dengan pikul salib yang luar biasa. Saya tahu kenapa prosesnya begitu cepat, karena Tuhan mau menunjukkan dia berkuasa, dia Allah. Dia tahu walaupun saya dihadapkan dengan begitu banyak masalah, dia menyertai saya gitu loh. Nah, lalu caranya Tuhan itu unik, membuat saya itu dipulihkan sama keluarga saya. Nah, pada saat itu mama saya sakit. Nah, abang saya kan di luar kota, adik saya juga kadang suka keluar, jarang pulang ke rumah. Jadi kalau mama orang tua saya sakit, saya ngurus gitu. Nah, pada saat itu, waktu saya baru menerima Yesus, saya juga nggak, walaupun tahu orang tua itu mau bunuh saya nggak serta-merta diam aja gitu, nunggu mujizat. Enggak, saya juga melakukan gitu loh, melakukan dengan cara saya tetap pergi ke sana, walaupun bisa aja saya dibunuh di sana, tapi saya nggak mau pikirkan itu. Saya punya hubungan, saya mau hubungan itu cepat kembali normal gitu. Saya pergi ke rumah mama saya, walaupun pada saat itu saya langsung dicaci maki, saya dihina. Ngapain kamu ke rumah? Saya mau salam, tangan saya ditepis, pokoknya macam-macam. Dan itu berulang kali saya dapatkan. Saya bilang sama mama saya, setiap dia berkata seperti itu, saya nggak sakit hati, saya nggak marah. Saya cuma bilang, saya datang ke sini mah karena saya rindu sama mama. Walaupun kita sudah beda agama, tidak ada yang bisa memisahkan hubungan antara saya dan orang tua saya. Saya tetap anak orang tua saya dan orang tua saya tetap menjadi orang tua saya, walaupun kita beda keyakinan, saya bilang gitu. Akhirnya, suatu ketika mama saya sakit, nah saya bawa mama saya ke rumah sakit, dan pada saat itu kami sudah mulai baikan. Nah, pada saat itu sempat juga papa saya sakit, di rumah saya mau ada acara, anak abang saya itu mau hakikah di rumah, jadi saya bawa mama saya belanja. Saat saya sampai ke rumah mama saya, papa saya sakit. Mukanya udah pucat, katanya udah beberapa hari itu diare, sampai 1 hari itu puluhan kali. Dan lambungnya juga kambuh, dia nggak bisa makan. Dia tinggal berbaring, mukanya pucat pasi, udah kayak orang mau mati. Saya bilang, papa ini nggak bisa, papa harus bawa ke rumah sakit gitu. Nah, karena pada saat itu saya juga sibuk nemenin mama saya belanja, saya suruh adik saya yang pergi bawa. Tapi kata papa saya sekarang lagi minum obat herbal, jadi biarkan obat herbalnya itu bekerja dulu, katanya gitu. Baiklah, saya bilang. Nah, di perjalanan saya mengantar mama saya belanja, kok tiba-tiba muncul di hati saya, doakan bapakmu, katanya begitu. Nah, saya bilang, ini kok apa ya? Saya masih kompromi, saya takut Tuhan, saya ini baru dipulihkan, nanti saya mau doakan dengan iman kepercayaan saya dipukul lagi gitu. Akhirnya ya udah, sampai saya antar rumah mama saya bilang papa saya, papa ayolah berobat, tapi papa saya bilang masih nggak mau. Akhirnya saya pulang ke rumah, terus sampai ke rumah malam mau tidur, kok diingatkan lagi di hati saya, doakan bapakmu gitu. Saya masih ya udahlah, saya biarin, saya masih kompromi dulu gitu. Nah, besoknya saya jemput lagi mama saya, udah mendekati hari H. Nah, bawa mama saya belanja. Nah, pulang dari belanja, saya lihat papa saya makin parah. Saya bilang, papa harus ke rumah sakit, nggak bisa ini dibiarkan. Papa saya bilang, iya kalau hari ini masih sakit, papa ke rumah sakit, belum sembuh, papa ke rumah sakit katanya. Nah, saya pulang. Sampai baru di teras rumah, masih di rumah orang tua saya, mau pakai sendal, muncul yang kuat di hati nurani saya, doakan bapakmu. Aduh, saya bilang, kalau memang ini kehendak-Mu Tuhan, jangan buat saya malu Tuhan, Kau harus sembuhkan dia saat saya mendoakan. Saya bilang, tunjukkan kuasa-Mu kepada orang tua saya bilang. Lalu saya masuk, saya duduk nih dekat papa saya bilang, Pak, saya dalam hati saya ini agak-agak ini juga, tapi saya udah berdoa gitu kan. Saya lihat dulu nih di sekeliling saya, dekat-dekat papa saya, ada palu nggak, ada pentungan nggak. Saya takutnya nanti pas saya ngomong mau doain dipukul gitu saya kan. Jadi kan saya juga harus berhikmat. Lalu saya lihat udah aman, di samping nggak ada apa-apa. Saya ngomong sama papa saya bilang, Papa mau nggak saya doain? Lalu papa saya bilang, dia nggak mampu banget ngomong, dia cuma bilang,
Saya bilang, puji Tuhan. Lalu saya bilang, Pak, saya doakan di dalam iman kepercayaan saya ya Pak, di dalam nama Tuhan Yesus. Papa mau? Kalau Papa mau saya doakan. Papa saya bilang, iya katanya. Papa di bagian mana yang sakit? Ditunjukkannya di perutnya. Lalu saya tumpang tangan, saya doa, saya nggak lama-lama di dalam nama Tuhan Yesus, biru-biru Tuhan menyembuhkan. Saya bersuara saat mendoakannya. Lalu saya bilang sama papa saya, udah Pak, Papa udah sembuh, Tuhan Yesus sudah sembuhkan Papa. Saya bilang, saya pulang dulu ya Pak. Saya bilang, pulang sampai ke rumah, berdering telepon. Lalu adik saya bilang, Kak, Papa nggak jadi dibawa rumah sakit. Kenapa dek? Udah sembuh. Tuh udah cabut-cabut rumput katanya di depan. Hah? Saya bilang, wih haleluya dalam hati saya. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan baru kali itu saya mendoakan orang tua saya sembuh. Jadi baru kali itu juga saya mendoakan orang-orang sembuh gitu loh. Saya merasakan luar biasa gitu loh. Nah, akhirnya saya pergi ke rumah. Saya lihat ternyata betul papa saya lagi cabut-cabut rumput. Karena pada saat itu mau acara di rumah ya, jadi ya halaman rumah harus bersih begitu. Nah, saya bilang sama papa saya, wah hebat ya Tuhan saya, dia Tuhan yang hidup, saya bilang, dia menyembuhkan papa. Lalu saya pulang. Saya akhirnya semakin bertekad dengan kejadian itu, dengan banyak sekali mujizat yang saya rasakan, Tuhan menunjukkan kuasanya kepada saya. Saya bertekad betul-betul ingin melayani Tuhan. Akhirnya saya ambil sekolah teologi. Nah, pada suatu saat saya berdoa malam, saya mendapatkan penglihatan lagi. Saya dilihatkan wajah teman saya. Nah, saya tahu teman saya itu orang Muslim karena dia pakai jilbab. Nah, waktu saya berdoa, dilihatkan muka teman saya, lalu ada suara timbul di hati saya itu berkata, begini, pergi ke rumah temanmu gitu. Lalu saya bilang, apa maksudnya ini Tuhan? Pada saat itu saya berdoa sebelumnya, saya mau taat pada panggilan Tuhan, saya mau peka akan suara Tuhan. Tapi kalau saya nggak melakukannya, ini rasanya saya berdosa gitu loh. Lalu, ya Tuhan, kalau Engkau menghendaki saya pergi besok Tuhan, saya berdoa dulu minta kuasa Roh Kudus menuntun hidup saya. Karena pada saat itu jujur, saya nggak tahu harus mulai menginjil itu harus bagaimana gitu. Nah, besoknya saya pergi ke rumah teman saya. Apa yang terjadi saat saya pergi ke rumah teman saya, ternyata teman saya itu tergeletak sakit, mukanya pucat. Saya tanya, loh kakak kenapa? Kakak sakit, katanya begitu. Loh, kenapa nggak ke rumah sakit kak? Dia bilang, iya sudah di rumah sakit. Saya infeksi ginjal dan harus segera dioperasi. Dan karena sekarang lagi COVID, rumah sakit pada penuh. Dan kalau mau operasi, itu lagi nunggu antrian. Jadi saya nunggu antrian untuk operasi katanya. Jadi saya nunggu di rumah. Wah, saya bilang gitu. Akhirnya cerita-cerita, saya bingung nih saya kan ditaruh di hati nih seperti untuk menyampaikan kebenaran. Tapi saya bingung mulainya dari mana. Lalu tiba-tiba dia tanya seperti ini. Emma, kamu sudah menjadi pengikut Kristus ya? Dia bilang gitu. Iya, kok kakak tahu? Saya bilang, iya ada teman-teman pada ngomong katanya gitu. Lalu berceritalah. Lalu bagaimana sih kok bisa jadi orang Kristen katanya. Saya bilang, benar kakak mau tahu. Kalau kakak mau tahu, kakak jangan tersinggung karena saya akan membahas dari perspektif Alkitab dan Al-Quran. Dan saya gabung di situ. Akhirnya dia bilang, iya saya nggak tersinggung. Saya jelaskan semuanya dari siapa pemimpin yang dulu, siapa pemimpin yang sekarang. Saya bongkar semuanya, saya kasih tahu dia. Dan akhirnya setelah selesai 1 jam lebih, hampir 2 jam saya menjelaskan itu, dia nangis. Dia bilang, dia peluk saya, dia bilang, Emma, kamu datang sekarang ini seperti malaikat yang datang, katanya. Loh kenapa kak? Kamu tahu nggak, sebenarnya saya adalah orang Kristen dulu katanya. Papa saya pendeta, papa saya gembala. Katanya. Hah? Dalam hati saya, oh Tuhan ini Engkau tuntun saya kepada gembalamu dombamu yang hilang. Halo Tuhan, dia bilang banyak keluarga-keluarga saya yang datang untuk kembali tapi saya tidak mau. Tapi kenapa saat ini saya semakin yakin dan saya mau kembali katanya gitu. Lalu timbul di hati saya, jika dia mau kembali, dia tidak perlu operasi, Tuhan sembuhkan dia. Lalu saya bilang begitu. Akhirnya saya tuntun dia kembali kepada Tuhan. Saya bilang namanya
kiranya namanya tercatat lagi di kitab kehidupan. Lalu Tuhan, saya juga berdoa untuk sakit penyakitnya. Lalu saat kami berdoa itu, padahal kami di kamar, pintu dikunci, ya, ventilasi tertutup, nggak ada AC juga, ya, AC-nya nggak hidup. Lalu tiba-tiba di atas meja rias itu kan banyak alat-alat make up terlempar ke bawah gitu loh, seperti ada tangan yang menyapunya. Wah, saya bilang kok bisa gitu ya kak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya suami saya dukun katanya. Aduh, saya bilang pantasan aura di rumah ini agak nggak enak, saya bilang gitu. Nah, lalu saya bilang, kak, orang lain, suami, orang tua, anak tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi kita sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Dengan kita tahu kebenaran itu, kakak mau ikut, saya bilang. Lalu singkat cerita akhirnya dia mulai ke gereja, dan kejadian itu sudah 1 tahun lebih yang lalu. Puji nama Tuhan, sampai saat ini dia tidak dioperasi, dia sehat walafiat, haleluya. Lalu kemarin kami sempat berkonteks, dia bilang suaminya sudah tahu bahwa dia sudah ke gereja, akhirnya suaminya marah besar, tetapi dia tetap berjuang begitu. Dia tidak mau menyerah. Nah, banyak sekali hal-hal yang saya alami begitu. Pada saat itu saya mulai saya tuh rasanya baru tahu kebenaran gitu ya. Rasanya saya tuh pengen semua orang tuh tahu, ini loh kebenaran, kamu harus ikut gitu loh. Ini kebenaran loh gitu. Apalagi kepada teman-teman saya yang muslim pada saat itu, yang pada pakai jilbab gitu ya, yang dekat lah sama saya beritakan kabar keselamatan itu gitu loh. Dan ada beberapa mereka yang mau juga ikut ke gereja gitu. Nah, lalu ada juga saya ketemu sama teman-teman yang orang Kristen, orang Katolik gitu ya. Namun mereka meninggalkan iman kepercayaan mereka. Lalu saya penasaran, saya tanya, kenapa sih kamu meninggalkan iman kepercayaan kamu? Kamu tahu nggak siapa itu Yesus? Iya, dia juru selamat. Kamu tahu nggak juru selamat artinya tidak ada jalan keselamatan untuk kita pergi ke surga itu kalau nggak melalui dia, saya bilang. Iya, katanya gitu. Lalu kenapa kamu tinggalkan? Karena saya cinta sama suami saya, katanya gitu. Waduh, saya bilang. Jadi kebanyakan teman-teman yang saya lihat, yang betul-betul saya melihat secara langsung ya pernyataan mereka, bahwa mereka itu meninggalkan iman kepercayaannya itu ada 2. Pertama, karena cinta. Yang kedua, karena mereka tidak tahu sebenarnya siapa itu Yesus. Hanya Kristen-Kristen begitu saja gitu loh. Dan saya tanya, pernah nggak baca Taurat dan Injil? Dia bilang cuma nggak pernah baca Alkitab, cuma mendengar waktu pendeta menyampaikan di gereja aja, katanya gitu. Waduh, saya bilang sayang sekali. Di situ saya merasa sangat sayang sekali kalau orang Kristen itu nggak baca firman Tuhan gitu loh. Jadi firman Tuhan, hukum kasih terutama di iman Kristen adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Namun pada saat itu saya berpikir, kalau orang cuma menyampaikan saja, tetapi dalam perilakunya tidak seperti itu. Dia hanya menyatakan di mulut saja, tetapi tindakan tidak gitu loh. Nah, Tuhan berkata juga, jika engkau terlalu mencintai dirimu lebih dari aku, mencintai dunia lebih dari aku, mencintai suamimu atau kekasihmu lebih dari aku, orang tuamu lebih dari aku, engkau tidak layak bagiku. Di situ banyak hal yang mengajarkan saya, menguatkan saya gitu. Jadi saya sangat disayangkan sekali orang Kristen nggak baca Taurat dan Injil, karena di situ ada kekuatan, ada kebenaran yang menguatkan iman begitu loh, yang membuat kita semakin mengenal Tuhan gitu loh, melalui Alkitab itu, firman-Nya itu. Nah, jadi banyak hal sekali yang saya rasakan setelah saya membaca firman Tuhan, mengubah hidup saya, menginsafi hidup saya. Dulu saya orangnya sulit sekali mau mengampuni. Banyak orang yang menyakiti saya. Hidup saya penuh, dari kecil penuh dengan kepahitan. Saya memang sudah katakan di mulut saya mengampuni mereka, tetapi dalam tindakan tidak. Saya memutuskan hubungan dengan mereka.
Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan, Tuhan berkata, jika engkau tidak mau mengampuni, maka Bapa surga juga tidak mau mengampuni. Jadi ya percuma saya baca berdoa, Bapa kami yang di surga, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi dalam tindakan tidak. Ternyata di dalam ajaran Kristen itu mengampuni itu nggak boleh kayak gitu. Mengampuni itu harus memperbaiki hubungan, bukan memisahkan hubungan seperti yang saya lakukan dulu, begitu. Akhirnya di situ saya bertobat, di situ saya mulai dipulihkan, saya mulai diperbaharui. Nah, tentang kasih itu, kasih kepada Allah itu ternyata saya merenungi firman Tuhan itu. Kalau saya hidup dalam kehidupan saya sehari-hari, saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, menjaga kekudusan, ya, menjaga perkataan, menjaga sikap, menjaga persekutuan dengan Tuhan, ya. Kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak mengasihi Tuhan. Nah, kalau pagi-pagi yang saya cari handphone, saya tidak mencari Tuhan, saya tidak bersyukur sama Tuhan. Yang saya pikirkan, aduh bagaimana nih kerjaan ini, gimana nih usaha ini nih, apa yang kiat-kiat apa yang saya lakukan untuk usaha saya supaya maju. Saya nggak mengasihi Tuhan, saya mengasihi dunia. Kalau saya berbuat untuk dunia, saya berbuat untuk iblis. Saya memuliakan iblis, bukan memuliakan Tuhan. Saya nggak mengasihi Tuhan kalau kayak gitu, saya berpikir pada saat itu. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak membiarkan firman-Nya disia-siakan. Alkitab hanya menjadi pajangan. Enggak. Kalau mengasihi Tuhan, harus membaca firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kasih kepada sesama? Pada saat itu, saya ditegur sama Roh Kudus. Saya lagi nyetir. Tiba-tiba di jalan ada ibu-ibu yang tiba-tiba nyebrang, ya. Hampir saya nabrak saya, bukan saya yang nabrak dia nabrak saya. Saya stop mendadak, saya buka kaca, saya bilang, saya ngomel-ngomel, saya marah banget sama dia sampai saya teriak. Karena saya kaget gitu. Ibu ini pokoknya abis saya serapah. Lalu saya ditegur di hati saya. Saya ingat akan kasih itu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu penguasaan diri. Lalu saya bilang, bagaimana saya mengasihi Allah kalau yang tidak kelihatan? Sedangkan orang yang kelihatan saja, saya tidak mengasihi. Padahal yang menjadi hukum yang sama dengan itu adalah kasih kepada sesama. Kalau saya kasih kepada sesama, saya nggak kayak gini, saya harus sabar. Disitulah menginsafi saya lagi. Akhirnya saya semakin bersabar, semakin minta buah roh itu, saya menjaga sikap saya begitu. Semakin saya bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, saya merasa hidup saya itu penuh dengan kehati-hatian gitu loh. Setiap saya mau melakukan apa yang mau saya lakukan, itu saya terus ingat sama firman Tuhan. Itulah enaknya bergaul dengan firman Tuhan. Selalu mengingatkan kita dalam kebenaran. Lalu dulu saya juga khawatir orangnya. Jadi khawatirnya gini, kalau saya uang itu tinggal dikit ya, udah banyak tuh kalkulator dunia yang saya pikirkan. Bagaimana nih ke depan? Bagaimana nih untuk ini, bayar ini, bayar itu, banyak sekali. Saya terlalu memakai kekuatan diri saya sendiri. Padahal apa yang saya dapatkan itu semua bukan pekerjaan saya, tetapi pekerjaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Lalu pada saat itu, saya diingatkan dengan firman Tuhan lagi, saya nggak boleh khawatir. Saya nggak boleh takut akan hidup. Tuhan itu sangat mengasihi saya. Begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi kalau saking begitu besar kasihnya, ia sendiri turun menyerahkan tubuhnya untuk disalib, untuk disisa, untuk menebus dosa saya. Nyawanya aja dia kasihkan untuk saya, yang orang percaya sama dia, apalagi untuk makan, untuk hidup, tak mungkin Tuhan tidak pelihara saya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, burung-burung di langit saja yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan di lambung, Tuhan pelihara, apalagi saya. Aduh, saya bilang terima kasih Tuhan, saya percaya. Makanya pada saat itu, saat saya berdoa, saya benar-benar percaya sama Tuhan. Jadi saat berdoa itu saya mau
sharing juga sama saudara semua. Jadi kalau kita berdoa, jangan sekalipun kita khawatir. Jangan sekalipun saat kita menunggu doa kita itu kita menggerutu gitu. Jangan. Percaya aja sama Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan pasti lakukan. Makanya perlu membaca firman Tuhan. Agar kita tahu ini loh yang dimaui Tuhan, ini loh yang Tuhan nggak kehendaki. Jadi kalau kita berdoa, kita ngerti kalau kita minta untuk kedagingan, untuk keduniawian, nggak akan Tuhan jawab. Tetapi kalau kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Nah, saat kita berdoa jangan sedikit pun kita khawatir. Misalnya, contohnya kayak gini, berdoa mau pergi gitu ya, mau pergi dalam perjalanan. Selamatkan tuntun saya Tuhan. Tetapi dalam perjalanan pikirannya macam-macam. Aduh gimana nih kalau saya tabrakan? Gimana nih kalau pesawatnya jatuh? Jadi doa-doa kita itu yang pikiran kita itu yang membatalkan doa kita. Iblis itu bekerja melalui doa kita, dari pikiran kita. Pikiran kita itu menjadi alat bagi iblis untuk melakukan apa yang kita pikirkan. Jadi makanya Tuhan itu nggak mau kita khawatir. Kalau berdoa harus percaya. Saya ingat itu di dalam perjanjian lama. Bagaimana orang Israel itu menggerutu saat hendak pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Padahal mereka itu sudah banyak mendapatkan mujizat-mujizat yang luar biasa gitu loh. Itu sangat luar biasa sekali apa yang mereka alami gitu loh. Tetapi mereka masih aja menggerutu. Apa yang Tuhan lakukan? Akhirnya satu-satu mereka mati, tidak mendapatkan janji Tuhan, ya. Satu-satu yang menggerutu itu mati semuanya. Artinya apa? Saat kita menggerutu, ternyata kita itu menghina Allah loh. Makanya pada saat itu hukumannya mati. Bersyukurlah pada saat ini kita diberikan kasih karunia, sehingga kematian itu tidak langsung, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, saudara. Ya, jadi banyak sekali yang saya dapatkan. Pikul salib itu pasti ya. Jadi waktu saya setelah menerima Yesus, keluarga mantan suami tahu kalau saya itu sudah menjadi pengikut Yesus. Akhirnya apa? Anak saya diambil, saudara. Jadi pada saat itu saya lagi sedang mengikuti kelas gereja. Mantan mertua ya nelpon mau jemput cucunya. Saya tidak ada pikiran yang ya macam-macam gitu, karena biasa dia jemput gitu. Akhirnya saya izinkan. Nah, dia mau bawa nginap 1 hari. Hari ini ambil, besok dikembalikan gitu. Lalu setelah besoknya kok saya telepon gak diangkat-angkat. Ayahnya, kakeknya ditelepon gak diangkat. Dan anak itu gak dikembalikan. Karena apa? Saya bertanya karena dia ini mau sekolah gitu. Nah, lalu setelah 3 hari dia baru hubungi saya. Dia bilang mau datang ke rumah. Dia datang ke rumah bawa pamannya yang polisi, bawa orang tuanya gitu. Tetapi nggak bawa anak saya, anak kami nggak dibawanya. Lalu saya bilang, kemana ini anak? Dia bilang, gini dulu, kamu kan udah jadi orang Kristen katanya. Jadi kamu nggak usah lagi, Jackie nggak usah sama kamu lagi, biar sama saya aja. Jangan nanti anak saya bisa ikut-ikutan kamu katanya gitu. Lalu saya bilang oke. Dia bilang mau naik banding. Saya bilang oke, tetapi kan anak ini sekolah, dari kecil kan saya yang urus, anak ini sama-sama saya. Jadi kalau sudah putusan hakim, apapun putusannya saya terima. Nah setelah putusan barulah anak ini kamu ambil, saya bilang. Bayangin saudara, dari 1 tahun lebih anak itu sama saya tinggal berdua, ya, sampai saya berkeluarga lagi sama-sama kami, tidak pernah pisah sama saya. Ayahnya pada saat itu seakan-akan tidak memperdulikan dia. Waktu saya masih menjanda pada saat itu, saya berusaha kerja keras untuk membiayai hidup anak saya. Anak saya pada saat itu sering sakit, saudara. Sering kena step juga, kadang jam 1:30, 2 malam. Panas badannya hampir mau step. Saya sendiri bawa ke rumah sakit. Saya telepon ayahnya tidak pernah peduli. Saya nggak perlulah biaya. Tetapi datang untuk menjenguk pun supaya anak ini mendapatkan kasih sayang ayahnya, enggak, saudara. Lalu saya bilang, kenapa saat saya karena masalah agama kamu pisahkan saya sama anak saya? Kamu tega sekali, saya bilang. Kamu seperti menebang pohon pisang. Kamu memisahkan ibu sama anaknya, saya bilang gitu. Lalu
akhirnya mereka pulang. Saya pada saat itu sedih sekali. Kenapa? Karena saya rindu sama anak saya nggak pernah pisah. Saya nangis, saya sedih. Lalu keesokan harinya ada surat masuk. Nah, surat datang, surat pengadilan. Akhirnya saya mengambil pengacara. Saya berdoa begini. Saya juga masih ambil puasa pada saat itu. Saya bilang, jika Tuhan ada di depanku, siapa yang melawan aku? Saya percaya sekali pada saat itu saya menang. Nah, lalu setelah 2-3 kali sidang, saya masih belum bertemu tuh berapa bulan sama anak saya. Nah, pada suatu ketika saya minta tolong sama adik saya untuk membetulkan kontak di rumah, kontak listrik. Tetapi adik saya bilang, saya lagi di rumah mama, Kak. Nah, tidak tahu kenapa handphonenya itu kayaknya lupa dimatiin sama dia. Terus saya dengar suara anak saya ada gitu. Wah, ini suara anak saya. Akhirnya saya bergegas, saya pakai motor, saya pergi cepet ke rumah orang tua. Ternyata betul, mantan mertua bawa anak kami itu ke rumah orang tua saya. Ternyata orang tua saya pro ke mereka. Nah, sampai di sana, apa yang terjadi saudara? Anak saya takut, nggak mau ketemu saya. Saya nangis, saya sedih. Saya bilang, kenapa anak saya diajarkan seperti ini, takut sama mamanya? Kalian tahu nggak apa yang saya lakukan? Perjuangan saya, jangan kayak gini, saya bilang gitu. Jangan ajarin anak saya kayak gini. Kalau kamu mau ambil anak ini, nggak apa-apa. Oke, saya persilahkan. Tetapi jangan ajarkan anak ini untuk membenci saya bilang gitu. Inikah ajaran kalian? Kayak ginikah ajaran yang kalian benarkan? Saya bilang gitu. Sehingga dengan ajaran yang saya anut sekarang, kalian memisahkan anak saya dan kalian merasa bahwa apa yang saya imani sekarang nggak benar. Tetapi kalian yang kalian lakukan sekarang juga nggak benar. Kalian memisahkan anak dari orang ibunya. Ajaran macam apa yang kalian anut kalau kayak gini? Saya bilang gitu. Marah saya pada saat itu. Akhirnya perlahan-lahan saya ngomong pelan-pelan sama anak saya. Saya ngomong, akhirnya dia mau. Kami ngomong berdua. Akhirnya dia peluk saya. Dia bilang, Ma, maafkan Jaki. Sebenarnya waktu sudah 1 malam nginap, besoknya Jaki minta pulang sama kakek sama ayah. Ayo Pak, antar Jaki pulang, Jaki mau sekolah, Jaki mau sama mama. Tetapi apa yang dikatakan kakek sama ayahnya? Jangan pulang, mamamu tuh orang Kristen, katanya gitu. Sedih sekali rasanya saya. Saya melihat di situ anak saya sudah didoktrin. Kalau saya ambil anak ini, saya bisa aja menang. Karena surat menyurat selama ini yang ngasuh dia saya. Dan anak di bawah umur 12 tahun masih sama ibunya. Saya bisa menang. Namun pada saat itu saya berpikir, inikah yang Tuhan kehendaki? Lalu malamnya saya berdoa, timbul di dalam hati saya. Seperti Roh Kudus mengatakan, saya nggak usah berdebat, saya nggak usah berperang melawan mereka. Kalau engkau saja yang dulunya tidak mengenal Tuhan, Tuhan bisa selamatkan. Tidak menutup kemungkinan kepada anakmu. Kalau Tuhan mau selamatkan, Tuhan bisa selamatkan. Saya menangis, Tuhan ampunkan saya. Jujur saya sedih Tuhan. Saya bilang saya rasanya nggak sanggup. Tapi kalau emang ini kehendak-Mu, tolong kuatkan saya. Tolong hibur hati saya Tuhan. Saya doktrin pada saat itu pikiran saya. Anak saya ada kok di dunia ini, masih ada di dunia ini. Anak saya pasti bisa diselamatkan. Saya terus mendoakan anak saya. Saya selalu mendoakan begini, Tuhan, selamatkan anak saya. Jadikan anak itu menjadi terang garam bagi keluarga ayahnya. Selamatkan mereka. Walaupun jujur saya tersiksa. Karena saat ini juga saya nggak ketemu dengan anak saya. Itulah saya bilang, ya Tuhan, inilah harga yang harus saya bayar. Lalu saya juga mendapatkan sakit penyakit, saudara. Pada saat itu, ya ini kalau diceritakan cukup panjang juga, di mana saya mendapatkan 3 penyakit sekaligus. COVID juga, sebelum COVID itu saya dinyatakan kelenjar getah bening. Saat itu saya sedih sekali. Lalu saya ingat tentang Ayub. Firman Tuhan mengingatkan saya, menguatkan saya tentang Ayub. Ayub itu sama seperti saya, sama-sama manusia biasa. Tetapi dia mendapatkan pencobaan yang lebih
besar dari saya gitu loh. Saya nggak seberapa, kelenjar getah bening ini nggak seberapa, saya bilang. Apa yang dialami Ayub lebih dari saya. Kalau Ayub bisa melewatinya dengan iman, saya juga bisa Tuhan. Saya mau melewati ini dengan iman. Saya bilang saya percaya sama Tuhan. Lalu kemudian dengan penyakit yang sudah saya alami, saya mendapatkan COVID. Setelah COVID ternyata saya juga dikatakan KET, hamil di luar kandungan. Sebelum saya tahu, saya pikir saya sakit perut. Saya diurut perutnya. Akhirnya saya sakit sekali seperti merenggang nyawa. Ini saya singkat aja karena durasinya udah lama. Saya singkat-singkat saja ya masalah ini. Akhirnya pada saat itu dokter katakan saya harus dioperasi segera. Kalau enggak saya bisa mati. Sedangkan saya lagi COVID. Setelah saya bilang sama dokter saya COVID, dokter nggak ada yang mau. Saya hubungi teman saya semua yang kerja di rumah sakit. Saya juga pergi semuanya rumah sakit yang ada di kota saya ini. Semuanya nggak ada yang mau nerima pasien COVID untuk dioperasi. Harus negatif dulu. Nah, saya baru 3 hari pada saat itu dinyatakan positif. Untuk mendapatkan hasil dari positif ke negatif itu membutuhkan normalnya waktu 14 hari. Nah, matilah saya bilang. Lalu pada saat itu banyak sekali pergumulan yang saya hadapi. Akhirnya saya bilang, Tuhan, jika Engkau masih mau selamatkan saya, masih mau pakai saya untuk menjadi alat kemuliaan Engkau, saya bilang, buka jalan Tuhan, jamah satu dokter saja untuk mau operasi saya. Akhirnya ada satu dokter yang mau operasi saya. Pada saat di rumah sakit, saya sudah merasakan, saya sudah rasanya mau mati, telinga saya berdengung kuat, napas saya susah sekali. Istilahnya kalau HP itu tinggal 1 garis. Saya bilang, Tuhan, inikah rasanya mau mati? Saya nggak takut mati, Tuhan. Karena saya tahu saat saya mati, Engkau menyambut saya. Namun, saat di UGD, saya dipasangkan infus kanan kiri, oksigen. Saya pada saat itu sudah mau dipindahkan ke ruangan ICU. Tapi saya bilang, Tuhan, jangan biarkan sakit penyakit ini menyiksa tubuh saya. Engkau telah memikul saya, Engkau telah memikul dosa saya, memikul sakit penyakit saya di kayu salib, Bapa. Tolong Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pikul sakit penyakit saya ini, ya Tuhan. Saya bilang, saya nggak mampu merasakan sakit ini. Akhirnya seperti ada kuasa yang masuk di dalam kepala saya, masuk seperti betul-betul apa ya, seperti darah yang beku gitu masuk, seperti itu rasanya, masuk ke dalam tubuh saya. Lalu tiba-tiba saya merasakan tubuh saya segar gitu. Akhirnya saya nggak jadi masuk ke ruang ICU, saya masuk ke ruangan biasa. Nah pada saat itu ada satu perawat teman saya juga yang menjaga saya, dan sepanjang malam dia koordinasi sama dokter. Nah saya itu pada saat itu dikatakan operasi besok paginya. Nah sampai besok paginya dokter bilang belum waktunya operasi, karena dikatakan selama saya masuk ke ruangan itu saya nggak merasa sakit apapun sampai pagi itu. Katanya, kata dokter bilang, nggak mungkin terjadi, nggak pernah terjadi di rumah sakit ini. Kalau orang KET, apalagi ibu sudah diurut, ya itu tidak boleh terjadi. Bahkan bisa mengakibatkan kematian kalau diurut, karena penuh darah gitu. Dokter bilang nggak pernah terjadi di rumah sakit ini. Jadi saya ragu kalau ini KET katanya gitu. Akhirnya diambil satu tindakan lagi. Ternyata memang saya harus dioperasi. Saat dioperasi saya mendapatkan penglihatan lagi, saudara. Dan saya dioperasi setengah ya. Jadi dari bawah sampai pinggang ke bawah tidak merasakan apa-apa, dari pinggang ke atas saya masih sadar walaupun kunang-kunang. Nah saya mendapatkan penglihatan. Saya melihat terang, berada di terang lagi. Lalu ada terang. Terang itu sama yang datang waktu saya mendapatkan penglihatan pertama waktu saya ibadah itu. Lalu dia seperti memberikan tangannya dan menggapai tangan saya. Lalu dia ada suaranya berkata seperti ini. Saya bilang, Tuhan, inikah Engkau? Saya merasakan damai sekali. Saya tidak lagi memikirkan hal-hal dunia pada saat itu. Saya rasanya pengen sama dia, pengen ikut dia gitu. Namun dia berkata seperti ini, belum waktunya engkau pergi, masih ada pekerjaan yang harus engkau selesaikan. Nah, pada saat itulah, setelah saya selesai, dioperasi sadar, dokter bilang, ya umur saya mungkin gak lama lagi, saudara. Jujur saya secara manusia takut pada saat itu. Namun perkataan Tuhan menguatkan saya. Memang ada intimidasi dari iblis. Saat saya pada saat itu diperhadapkan dengan perkataan-perkataan dokter yang membuat
yang mengatakan mungkin hidup saya nggak lama lagi. Itu membuat saya down jujur. Tetapi perkataan Tuhan lebih menguatkan saya. Tipu muslihat iblis memang datang untuk melemahkan saya, mengingatkan dosa-dosa yang telah saya akui di hadapan Tuhan. Lalu firman Tuhan saya ingat, jika engkau mengakui dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Maka ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Saya bilang, iblis, enyah kau dari pikiranku. Aku telah mengakui dosaku di hadapan Tuhan dan aku percaya Tuhan telah mengampuni aku. Jadi saya ingat, iblis itu kalau mengganggu, mengintimidasi memang harus selalu diusir. Kalau nggak diusir, dia selalu ganggu kita. Mulai disitulah saya mulai dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Walaupun aku berada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya katakan, Tuhan, saya tahu di depan mungkin akan banyak hal yang terjadi, mungkin lebih dari yang saya alami sekarang. Tapi saya percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bersamaku. Sebab Engkau berkata, Engkau menyertai aku senantiasa pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, aku tidak takut, aku mau melayani Engkau. Aku mau katakan, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Aku akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Jadi, di situ saya mulai percaya lagi, saya semangat lagi, saya katakan, apapun yang terjadi di depan, saya percaya Tuhan akan menyertai saya dan memampukan saya untuk melewati jalan itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada satu lagi. Jadi ada satu pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan dari teman-teman saya yang muslim dan orang tua dan keluarga juga dulu. Mereka bertanya, mengapa meninggalkan iman kepercayaan saya dulu? Saya mengatakan, karena di dalam Yesus janji keselamatan di akhirat itu pasti. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada bahasa insya Allah ya. Artinya jika Allah mengkehendaki. Tetapi di dalam Yesus itu beda. Dia bukan Allah yang insya Allah. Dia Allah yang mau semua manusia itu diselamatkan. Itulah makanya ia turun ke dunia, menyerahkan dirinya yang kudus, menebus dosa-dosa manusia. Karena yang dapat menebus dosa-dosa manusia hanyalah satu pribadi yang tidak berdosa yang kudus. Siapa yang tidak berdosa yang kudus itu? Hanya satu, ialah Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Jadi saya bilang, saya mengikut Yesus karena saya tahu jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu saja mungkin yang dapat saya bagikan saudara, kiranya kita saling menguatkan. Bagi orang yang percaya, jangan pernah jual imanmu karena cinta. Karena kalau engkau percaya menyerahkan jodohmu kepada Tuhan, Tuhan akan menyiapkan jodoh yang terbaik untukmu tanpa engkau menjual iman kepercayaanmu. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi dulu sebelum saya menerima Yesus itu menjadi pertanyaan bagi saya. Saya membuli orang Kristen karena saya bilang, wah orang Kristen menyembah Allah, menyembah manusia. Kok manusia disembah begitu? Dia kan hanya manusia biasa kok disembah gitu. Namun setelah saya membaca firman Tuhan, beda dengan apa yang saya diajarkan dalam iman kepercayaan saya dulu khususnya. Ternyata Yesus itu adalah Allah. Firman yang menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi, di dalam saya setelah menyelidiki ternyata, wah betul ini Allah gitu loh. Karena apa? Karena di dunia ini hanya dia sendiri yang terlahir, yang terkandung dari seorang perempuan yang masih perawan. Dan dari kuasa Roh Kudus gitu loh. Dari Ruhullah kalau dalam iman kepercayaan saya dulu. Nah, dia bukan diperanakan dari darah dan daging. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Yesus berkata pada saat itu setelah saya membaca firman Tuhan, baru saya mengerti. Aku adalah aku dan Bapa adalah satu. Ada juga dia berkata kepada muridnya, engkau berkata aku guru dan Tuhan, sebab memang aku guru dan Tuhan. Di situ tidak ada penyangkalan. Saat Thomas juga berkata,
kalau nggak salah ya, uh, dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya Allahku dan Tuhanku, katanya begitu. Saya pada saat itu berpikir, kok dia tidak menolak? Kalau nabi-nabi yang lain, cuma nabi biasa gitu ya, dipanggil Allah pasti dia nolak, ya. Tapi dia tidak menolak, dia cuma diam saja gitu. Nah, lalu saya membaca juga di dalam Kejadian ya, firman Tuhan berkata, hendaklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Artinya di situ saya belajar. Arti kata kita di situ berarti lebih dari satu. Ya, bisa dua, bisa tiga. Nah, kalau kata kami berarti ramai-ramai, tapi di situ kata kita. Namun, saya berpikir pada saat itu, tidak mungkin kata kita itu, Tuhan menciptakan manusia, dia berkompromi dengan malaikat. Nggak mungkin, karena malaikat itu diciptakan dari dirinya sendiri. Ya, dia juga menciptakan malaikat itu. Namun setelah saya belajar, ternyata pada saat itu sudah ada pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus gitu loh. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum manusia dijadikan, dunia ini dijadikan, Yesus sudah ada. Di situ saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, dulu saya cuma mendengar dari kata orang saja. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan, barulah saya dapat mengerti. Ternyata Yesus itu memang harus turun ke dunia. Karena untuk menggenapi firman-Nya. Di dalam Kejadian tadi berkata, yang saya bilang tadi, firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia semirip dan segambar dengan kita. Artinya, kalau Yesus tidak turun ke dunia ini, artinya firman itu tidak nyata, tidak digenapi, tidak perlu kita percaya ya. Karena hanya tertulis saja gitu loh. Tetapi dengan Yesus datang ke dunia ini, betullah firman yang dikatakan di dalam Kejadian itu, bahwa Tuhan Allah menciptakan kita segambar dengan Dia, yaitu dengan rupa Yesus Kristus. Di situ banyak sekali hal-hal yang saya percayai, ternyata Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Jadi sangat salah dalam pemikiran saya dulu. Saya berkata, kok kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya waktu disalibkan? Ternyata saya salah. Ia bukan tidak bisa menyelamatkan dirinya, tetapi memang menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk menebus dosa. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Jadi untuk orang yang belum percaya, yang mungkin masih meragukan Yesus, meragukan keselamatan itu, bacalah, cari tahu. Ini karena ini masalah akhirat, ini masalah kehidupan kekal ya, kekal di neraka atau di surga. Ya, tempatnya itu di dunia ini. Jadi kalau mau selamat, carilah kebenaran itu. Terutama khususnya bagi saudara-saudara seiman saya dulu. Kalau mau tahu kebenaran, jangan menghujat, tetapi bacalah kebenaran itu. Walaupun dikatakan Taurat dan Injil itu dipalsukan seperti yang sudah didoktrinkan orang tua saya dari kecil, ternyata itu nggak benar, ya. Itu tipu muslihat iblis untuk supaya mencegah manusia itu mengetahui kebenaran. Karena di dalam Alkitab itu kebenaran, jalan kebenaran. Kalau orang tahu, pasti orang percaya gitu loh. Orang mengerti siapa itu Yesus. Maka ayo saudara, saya tidak mengajak, tetapi daripada kalian terus-terus menghina, terus-terus mengatakan, menghina dan menghujat gitu, lebih baik baca aja. Ya kalian nggak akan bakalan tahu itu benar atau tidak, itu dipalsukan atau tidak kalau kalian nggak baca. Jadi dalam kepercayaan saya dulu, mempercayai bahwa Taurat dan Injil adalah firman Allah. Kalau itu firman Allah, tidak mungkin Allah itu membiarkan firman-Nya itu dipalsukan. Ya, karena dia berkuasa. Ya, kalau dia berkuasa, mudah dia untuk menjaga keaslian firman-Nya. Namun, mudahnya juga bagi iblis itu untuk merusak pikiran manusia, mengatakan bahwa firman Tuhan itu dipalsukan, ya, mengatakan bahwa tangan-tangan manusia yang nakal itu dipalsukan. Saya mau katakan saudara, kalau ada yang mengatakan Taurat dan Injil itu dipalsukan, harus bertobat saat ini juga. Kalian menghina Allah, kalian menghina kebesaran Allah, ya. Kalau saya nggak mau, bertobat saudara. Karena kalau kalian percaya Taurat dan Injil adalah firman Allah,
berarti dia berkuasa juga menjaga keaslian firman-Nya. Itu saja mungkin yang saya dapatkan, Pak Yusuf. Terima kasih semuanya. Haleluya, luar biasa ya. Jadi benar, kalau Injil dan Taurat itu adalah firman Tuhan, pasti Tuhan berkuasa untuk menjaganya. Jadi sangat tidak mungkin bisa dipalsukan, ya. Itu adalah pemikiran-pemikiran iblis yang dimasukkan di dalam manusia yang mengatakan bahwa Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan, ya. Sebetulnya iblislah yang menipu, yang memalsukan pikiran manusia sehingga manusia jangan sampai berjumpa dengan kebenaran. Kebenaran itu hanya satu. Oleh sebab itu selidikilah teman-teman, jangan cuma terbawa dengan kebodohan-kebodohan yang dimunculkan oleh setan di dalam pikiran manusia yang selalu memutarbalikan firman. Dan salah satu bentuk pembodohan yang dilakukan oleh setan di dalam pikiran manusia, dia suka berkata, dia suka memasukkan dalam pikiran manusia, masa Tuhan berkolor. Nah, ini strategi setan untuk membodohi manusia. Atau dia juga suka berkata, masa Tuhan mati di salib. Ini juga salah satu perkataan-perkataan setan yang dimasukkan di dalam pikiran manusia. Ya, atau dia masukkan lagi perkataan seperti ini, masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Nah, ini perkataan-perkataan setan yang merusak pemikiran manusia dan yang membuat Anda untuk tidak berjumpa dengan kebenaran. Jadi kita melihat bahwa iblis itu berusaha mencegah manusia. Jangan sampai berjumpa dengan kebenaran. Jangan sampai manusia itu selamat. Karena iblis itu adalah pribadi yang jahat dan dia ingin supaya manusia semua mati. Dia ingin manusia supaya semua binasa. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis ini sangat jahat. Makanya dia ingin supaya semua manusia mati. Dia merasuk pikiran manusia untuk saling membunuh, membenci anak sendiri, membenci orang lain, membenci siapapun. Hanya dengan dasar bahwa ada perbedaan. Nah, ini berbahaya sekali karena iblis itu ahlinya pembuat berita hoax sejak dari zaman Adam dan Hawa. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Marilah berdoa dan selidiki kebenaran. Saya juga berdoa supaya teman-teman yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus bisa berjumpa dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ya. Dan apa yang disaksikan oleh Mbak Rahmawati tadi itu adalah satu kebenaran. Bagaimana pada saat firman Tuhan dibaca tentang Musa yang membelah laut Teberau. Kenapa Mbak Rahmawati seperti berada di situ? Karena Tuhan yang melakukan peristiwa supranatural itu ada di dalam Mbak Rahmawati. Makanya kita itu seperti pada saat kita baca firman ini hidup. Ini hidup ini teman-teman. Jadi dia bukan hanya huruf-huruf yang tertulis di atas kertas, tapi firman ini hidup. Jadi yang punya firman itu ada di dalam roh kita. Jadi kita pada saat kita membaca, sepertinya kita ada di situasi itu. Jadi kita melihat laut terbelah. Pada saat Elia terangkat ke surga, kita juga seperti ada di situ. Dan kita ada bersama-sama menyaksikan itu. Teman, ini bukan halu. Ya, kalau halu itu adalah cerita yang dikarang oleh seseorang. Jadi tidak ada saksi, dia hanya menyampaikan bahwa dia mendapatkan sesuatu, atau dia menceritakan dengan cerita-cerita yang di blow up. Nah, itu halu. Tapi kalau firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, jadi luar biasa sekali bagaimana Mbak Rahmawati membagikan berkat yang luar biasa buat kita. Sekali lagi saya berdoa supaya Mbak Rahmawati juga terus semangat dan tetap menyala-nyala. Karena ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, ya.
Semakin hari semakin banyak tantangan, semakin besar. Bahkan mungkin kita akan dibunuh oleh karena nama Tuhan. Kita melihat para rasul, semuanya mati dibunuh kecuali Yohanes. Dan banyak lagi murid-murid Tuhan yang mati dibunuh, disembelih oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi memang setan itu sangat jahat. Setan tidak suka orang percaya kepada Tuhan Yesus, makanya dia ingin menghabisi. Dan saya berdoa supaya Mbak Ramawati tetap kuat, sekalipun tantangan salib yang akan dipikul semakin hari semakin berat, ya, itu harus maju terus, sebab firman Tuhan yang terdahulu biarlah menjadi terdahulu, jangan yang terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu. Dan juga teman-teman yang menyaksikan acara ini, saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan juga menyentuh hidup semua yang menyaksikan acara ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang diberkati, boleh dukung Mbak Ramawati supaya beliau bisa terus melakukan pelayanan Injil dan bisa menjadi saksi, bisa memberitakan Injil dimanapun. Ya, nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi. Oke, kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan salam kemenangan. Amin.